Jawa Tengah, awal tahun 1989. Pasangan Waluyo dan Suryani sedang dalam masa kejayaannya. Bisnisnya berkembang seperti tak berbendung. Untuk awal tahun ini saja, mereka sudah keempat kalinya membeli tanah. Belum lagi di tahun-tahun lalu. Mungkin tak sempat terhitung beberapa petak tanah yang sudah mereka beli. Pasangan yang memiliki dua anak ini berubah hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dari yang tadinya hidup pas-pasan, kini menjelma bak keluarga priayi. Waluyo, mantan preman pasar yang kini tak sudi kembali ke kehidupan lamanya yang keras. Memiliki fokus ke bisnis yang diinisiasi oleh istrinya ini, yaitu menjadi lintah darat. Waluyo yang berjiwa brutal dan istrinya yang hanya berpikir tentang uang, dan uang. Nyatanya berhasil menjadi pasangan yang cocok. Dengan Suryani sebagai pengutang atau pencari debitur dan Waluyo sebagai penagihnya, mereka tentu tahu ini bukan bisnis yang baik. Tapi mereka terlanjur terbuai menikmati setiap labanya dan seakan bermasturbasi dengan penderitaan orang yang tercekik oleh itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menanam pohon kebencian yang suatu saat nanti pasti akan berubah. Pasangan Waluyo dan Suryani ini kini terkenal sebagai rentenir yang kejam. Orang-orang sering menyebutnya Raja Tega. Memang, berapapun uang yang akan dipinjam, pasti mereka berikan. Tapi, tentu dengan bunga berjalan, yang mencekik dan tak masuk akal. Dan bila sang debitur tak bisa mengembalikannya, siap-siap saja menjadi miskin dan menderita. Dengan semua keburukan ini, nyatanya berbanding terbalik dengan Pratikno, anak tunggal pasangan Suryani dan Waluyo ini. Ia yang kala itu sudah duduk di bangku SMP, tumbuh menjadi remaja yang alim, kalem, dan berprestasi. Dengan keadaan ekonominya yang sekarang, tentu bapak dan ibunya memperlakukannya dengan cukup istimewa, mengarahkan Pratikno kepada hal yang baik, seperti mengaji dan les mata pelajaran di sisa luang setelah sekolahnya. Pratikno juga tampak tak terpaksa dan menikmati itu. Sebagai orang tua, tentu Waluyo dan Suryani menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tahun demi tahun pun berlalu, seiring harta mereka yang terus bertambah dan ketamakan mereka yang semakin menjadi-jadi. Sesuatu musibah pun terjadi. Entah ini cobaan atau karma, hanya Tuhanlah yang tahu. Pratikno meninggal dunia dalam kecelakaan bis saat akan berangkat kuliah di Jogja. Pratikno yang masih menjadi anak baik, alim dan pintar itu telah meninggalkan bapak dan ibunya untuk selamanya. Apakah ini karma? Yang jelas, hikmah dari meninggalnya Pratikno menjadi titik balik perubahan pasangan Waluyo dan Suryani. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Jawa Tengah kisaran tahun 1994. Sekira 1 bulan saja setelahnya berpulangnya Pratikno membuat perubahan yang cukup besar untuk pasangan rentenir ini. Terutama sangat terlihat pada diri Waluyo, yang setiap harinya tak pernah melewatkan 1 hari pun untuk menangis di kamarnya. Seorang mantan preman ini benar-benar tak bisa menyembunyikan kesedihannya atas kepergian Pratikno, si anak semata wayang. Berbeda dengan Suryani, sang istri yang lebih tampak tegar, walau ia terlihat menjadi pribadi yang pendiam. Sudah toh Pak, yang ikhlas, kita semua juga kehilangan Tikno, ucap Suryani menenangkan suaminya yang tengah menangis lagi di kamarnya setelah selesai acara tahlilan 40 hari kematian Pratikno. Walau hanya terdiam dan mengusap air matanya, hingga tak selang beberapa lama, pintu kamarnya pun dibuka oleh seorang wanita tua yang langsung berjalan masuk. Wanita itu adalah Ibu Waluyo, atau nenek almarhum Pratikno. Sudah, doakan saja Tikno, dan mulailah sembahyang sama Gusti. Kalian harus berubah. Tahu kan harus berubah menjadi bagaimana? Ucap nenek yang memang sudah bertahun-tahun selalu mengingatkan Waluyo dan Suryani untuk meninggalkan bisnis kotornya. Nenek ini memang satu-satunya orang yang gigih menentang. Meski konsekuensinya ia harus dibenci oleh anak dan menantunya sendiri. Hingga ia berpikir inilah saat yang tepat untuk mereka berubah, yaitu saat Pratikno sudah tidak ada. Bagi nenek ini adalah sebuah pertanda. Terus terang, aku tidak pernah bangga kalian mau sukses atau sekaya apapun kalau cara tempuhnya seperti ini.
Sekarang lihat saja buahnya. Gusti pasti gak rela cucu kesayanganku dikasih makan dengan harta yang kotor. Jadi sekarang ia mengambilnya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Waluyo dan Suryani hanya terdiam mendengarkan perkataan ibunya. Hingga setelah nenek keluar kamar, Waluyo dan Suryani pun tampak saling pandang dan merenungi perkataan itu yang memang ada benarnya. Nampaknya kata-kata dari nenek tadi cukup menampar Waluyo dan Suryani. Dan sejak itu mereka mulai berpikir untuk menghentikan bisnisnya ini. Bisnis yang berhasil membuat mereka menjadi sukses sekarang. Tapi apalah artinya semua ini bila Praktikno tak ada? Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Waluyo dan Suryani mulai sadar dan melunaskan bunga hutang dari para debiturnya. Bahkan ada beberapa yang sengaja tak mereka tagih. Waluyo dan Suryani pun kini telah berubah, mencoba berbisnis lagi dengan cara lain, yang jelas dengan cara halal dan bersih. Waluyo yang dulu terkenal sebagai raja tega, kini berubah drastis menjadi seseorang yang lebih lembut. Ia kini sering ke masjid dan menjadi pribadi yang sangat bersosialisasi. Sejak kepergian Praktikno, Waluyo sadar bahwa siapa menabur angin pasti akan menuai badai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak angin yang ia tabur. Setahun pun berlalu sejak kematian anak sematawayangnya ini. Seiring berubahnya Waluyo dan Suryani menjadi lebih baik. Bersamaan dengan itu, badai mulai berdatangan, buah dari pohon-pohon kebenciannya yang mereka tanam bertahun-tahun lalu. Prak! Suara kaca jendela yang pecah membangunkan Waluyo dan Suryani di tengah malam itu. Apa itu, Mas? Ucap Suryani yang pertama kali terbangun dan meminta suaminya itu untuk memeriksa ruangan depan. Dengan mata kantuk, Waluyo pun berjalan menuju ke ruang tamu, menghidupkan lampu, dan terlihatlah kaca jendela yang sudah berserak. Begitu juga dengan batu yang dibungkus kertas putih. Sangat diduga kuat, dengan batu inilah seseorang telah memecah kaca jendelanya. Dengan penasaran, Waluyo memungut batu itu, membuka kertas yang membungkusnya, dan betapa tercengangnya Waluyo ketika melihat tulisan di kertas itu. Kalian akan sengsara. Begitu sekiranya yang tertulis di kertas itu. Buru-buru Waluyo membuka pintu dan memeriksa ke depan rumahnya. Namun sudah terlambat. Yang ia lihat hanyalah keheningan. Dengan gugup dan cemas, Waluyo kembali ke kamarnya sambil membawa kertas itu. Dan ia perlihatkan kepada istrinya. Suryani, sang istri, tentu terkejut membaca tulisan itu. Namun mereka memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya dan kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Singkat cerita, keesokan harinya kembali terjadi keanehan ketika Suryani yang kala itu hendak menyapu halaman depan rumahnya. Ia dikejutkan oleh jajaran tanah berbau wangi tersebar di teras depan. Dengan tangannya, ia menjemput sebagian tanah itu dan menciumnya, yang seketika langsung kembali ia lemparkan karena tak tahan dengan bau wanginya yang sangat menyengat. Dan bersamaan dengan itu, Sulis, salah satu pembantunya, datang membuka gerbang yang langsung dipanggil oleh Suryani. Lis, ini apa ya? Tanya Suryani kepada Sulis sambil menunjuk jajaran tanah itu. Dengan segera, Sulis pun memeriksanya. Seraya mengernyitkan dahinya, Sulis pun berkata, Wah, ini kok kayak pernah saya temukan di depan gerbang ya, Bu? Baunya persis seperti ini, Bu. Ucap Sulis sambil menjemput jajaran tanah itu. Loh, kamu pernah nemuin yang kayak gini, Tolis? Kok nggak laporan ke saya? Jawab Suryani agak terkejut. Orang saya pikir ini cuma tanah biasa kok, Bu. Jawab Sulis yang matanya langsung tertuju ke arah kaca jendela yang pecah. Loh, ini kok pecah? Kenapa, Bu? Tanya Sulis setelah melihat kaca jendela yang dilempar seseorang tak dikenal semalam. Suryani pun menjelaskan perihal pecahnya kaca itu, namun tidak dengan tulisan yang juga ikut dilempar bersama batu yang memecahkan kacanya. Hingga saat mereka tengah berbincang, Waluyo pun keluar dengan mendengar sedikit kegaduhan pagi itu. Belum sempat Waluyo bertanya apa yang terjadi, sang istri langsung menjelaskan seraya menunjukkan jajaran tanah itu. Waluyo hanya diam, matanya seakan tahu untuk apa tanah wangi itu dijejarkan di depan rumahnya. Lis, sana, carikan kelapa muda buat ngepel lantai ini.
ucap Waluyo menyuruh Sulis. Suryani tampak agak kebingungan, tapi ia memutuskan untuk tidak banyak tanya. Dan singkat cerita, setelah beberapa saat, Sulis pun kembali datang dengan membawa kelapa muda pesanan juragannya itu. Segera ia mengupasnya dan mengambil airnya sesuai arahan dari juragan Waluyo. "Ini Pak, air kelapanya sudah saya taruh panci," ucap Sulis menghampiri Waluyo yang tengah duduk di ruang tengah bersama Suryani. "Sudah, air itu buat ngepel teras, Lis, sampai bersih," jawab Waluyo singkat. Sulis pun membersihkan cecaran tanah yang wangi itu dan berlanjut dengan mengepelnya hingga bersih. Sementara di dalam rumah, Waluyo dan Suryani tampak masih membicarakan hal tersebut. "Jangan-jangan ada yang tidak suka sama kita, Mas," ucap Suryani kepada suaminya itu. "Ya jelas toh Bu, dengan semua yang kita kerjakan, pasti banyak yang tidak suka sama kita," jawab Waluyo gelisah. "Terus gimana ini Mas? Apa nggak apa-apa kita biarkan saja? Atau sampean pergi ke tempat Mbah Juwarno saja Mas?" ucap Suryani yang menyuruh suaminya itu untuk menemui Mbah Juwarno, orang pintar yang sering diajak konsultasi oleh mereka. "Lihat saja nanti, itu kan sudah dibersihkan sama Sulis. Kalau nanti ada yang aneh-aneh, besok aku tak langsung ke Mbah Juwarno," ungkap Waluyo menyudahi pembicaraan itu. Petang pun tiba. Waluyo dan Suryani tampak sudah usai setelah sholat maghrib berjamaah dengan khusyuk. Pemandangan ini sudah cukup biasa sejak kepergian Pratikno. Waluyo dan Suryani yang sudah berhenti dari usahanya yang lalu, kini tampak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. "Kita pasrah saja sama Gusti Allah Bu sekarang," ucap Waluyo dalam perbincangan di depan televisi. Suryani memang lebih tampak gusar dibanding Waluyo perihal tulisan dan cacaran tanah tadi. Firasatnya mengatakan akan datang sebuah bencana. Hingga jam pun terus berlalu. Setelah sholat Isya, Waluyo dan Suryani masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sekira pukul 11 malam, mata mereka berdua masih terjaga. Entah apa yang membuat Waluyo dan Suryani tidak bisa tidur. Padahal suasana malam itu sangat dingin dan tenang, bahkan tergolong sunyi. Tapi tampaknya hal inilah yang membuat mereka merasa aneh. Sampai akhirnya terdengar suara yang membuat mereka tersentak. Srek, srek, srek. Suara langkah aneh terdengar mengelilingi rumahnya. Seperti irama langkah, tapi bukan kaki. Lebih mirip tongkat kayu yang sengaja dihentakkan di ubin. Srek, srek, srek. "Apa itu Mas?" kata Suryani sambil memegang lengan Waluyo suaminya. Waluyo tampak terdiam mencermati suara itu. Yang irama langkahnya terdengar semakin cepat. Buru-buru ia meraih senter baterai yang ada di samping tempat tidurnya dan beranjak untuk memeriksa suara itu sambil melepaskan lengan yang sedari tadi digenggam oleh sang istri. Waluyo berjalan mengendap menuju pintu kamarnya. Namun ketika tangan Waluyo menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. "Pak, Bapak, Ibu." Begitu suara yang terdengar di balik pintu luar kamarnya. Dan suara itu adalah suara Pratikno, anak mereka yang sudah meninggal sekira hampir setahun yang lalu. Waluyo terkejut dan roboh ke lantai. Begitu juga dengan Suryani yang kini terlihat melongo setelah mendengar suara itu. "Bapak, Ibu." Suara itu terdengar lagi dan sangat amat jelas kalau suara itu adalah suara Pratikno. "Tikno, Tikno," kata Waluyo dengan suara yang bergetar menahan tangis. "Tikno, apakah itu kamu Tikno?" kata Waluyo kembali sambil bangkit dari robohnya. Dan tak ada lagi jawaban dari balik pintu. Waluyo kini tampak meneteskan air matanya. Begitu juga dengan Suryani yang tak lagi bisa mengatakan apa-apa. "Tadi dengar gak Bu?" tanya Waluyo kepada istrinya. Dengan terbata, seraya menoleh ke arah istrinya yang masih berada di atas tempat tidur. Suryani hanya menganggukkan kepalanya sambil menangis, mengisyaratkan kalau dia tadi juga mendengar suara dari anaknya yang sudah meninggal. Sungguh malam yang sangat ganjil harus dilalui mereka berdua. Rasa takut bercampur pilu yang harus mereka rasakan ketika tiba-tiba saja mendengar suara mendiang anaknya dari balik luar pintu kamar. Jelas,
itu adalah jin yang menjelma, karena sangat mustahil itu Praktikno. Sambil saling mendekap dan menangis, mereka terus terjaga hingga azan subuh berkumandang. Hingga pada saat itulah Waluyo dan Suryani mulai mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamarnya, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Singkat waktu, setelah matahari mulai terbit, terlihat Suryani tengah merebah di kamarnya. Badannya demam. Mungkin ia masih syok dengan kejadian semalam. Sementara di belakang rumah, Waluyo terlihat melamun di depan kandang lembunya. Inilah usaha yang sekarang coba yang ia geluti. Setelah lepas menjadi lintah darat, wajahnya tampak kusut. Sepertinya ia masih memikirkan kejadian aneh yang terjadi semalam. Beberapa saat kemudian, Mbok Menik, pembantu paruh waktu yang biasanya mengurus rumah Waluyo ini pun datang menghampiri, seraya membawakan segelas kopi untuk Waluyo. "Mbak Yani di mana, Mas? Kok nggak kelihatan?" ucap Mbok Menik sambil meletakkan minuman itu di samping tempat duduk Waluyo. "Masuk angin, Mbok. Itu lagi tiduran di kamar. Sana ditanya, Mbok, mau makan apa?" jawab Waluyo seraya menyambar gelas kopi di sampingnya. Mbok Menik pun mengiyakan dan segera berjalan menuju kamar juragan perempuannya itu. "Mbak," ucap Mbok Menik sambil membuka pintu kamar pelan dan masuk. Nampak Suryani yang tengah melamun di atas tempat tidurnya dalam posisi duduk dan masih berselimut. "Mau sarapan apa, Mbak?" ucap Mbok Menik yang sedikit membuat Suryani kaget dan tersentak dari lamunannya. Apa ya, Mbok? Aku kok nggak lapar," jawab Suryani dengan muka linglung dan lesu. Mbok Menik memandangi juragannya itu. Ia yang kemarin sempat mendapat cerita dari Sulis tentang cecaran tanah wangi itu, kini mulai menerka-nerka. Pasti ada sesuatu yang terjadi semalam, batin Mbok Menik. Dan benar saja, tiba-tiba Suryani bercerita kepada Mbok Menik tentang suara-suara yang ia dengar semalam. Begitu juga dengan suara mirip Pratikno. "Apa itu benar Tikno ya, Mbok? Atau itu ada hubungannya dengan jajaran tanah di teras kemarin?" ungkap Suryani dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa benar begitu, Mbak?" tanya Mbok Menik yang mengernyitkan dahinya seakan kurang percaya dengan perkataan juragannya itu. "Benar, Mbok. Coba tanya Mas Waluyo kalau nggak percaya. Kami semalam mendengar langkah kaki seperti Bagja yang diseret dan dengar suara Pratikno memanggil dari balik pintu, Mbok," ucap Suryani dengan sangat yakin dan serius. Mbok Menik hanya terdiam setelah mendengar perkataan dari juragannya itu. Ia tak tahu harus menjawab apa, hingga akhirnya dengan alasan ingin membuatkan sarapan, Mbok Menik pun pamit keluar dan segera menghampiri Sulis yang baru saja datang dan hendak berjalan menuju kandang lembu di belakang rumah. "Lis, sini aku ceritain," ucap Mbok Menik berbisik. Sambil menjauh ke pekarangan samping rumah, Mbok Menik pun menceritakan cerita yang barusan Suryani ceritakan kepadanya. "Sudah kuduga, pasti ada apa-apa. Ini sepertinya santet, Mbok," jawab Sulis dengan membisik menanggapi cerita dari Mbok Menik. Singkat waktu, 3 hari berlalu tanpa ada kejadian yang janggal. Suryani sudah mulai membaik dan melupakan kejadian semalam. Begitu juga dengan Waluyo yang kini tengah giat dengan ternaknya, dibantu dengan Sulis yang sekarang mulai tinggal di rumah juragannya. Mbok Menik juga, mereka kini dibuatkan kamar di area belakang rumah. Ini semua atas kemauan Suryani agar rumah tak terasa begitu sepi. Malamnya, suasana tampak hangat di atas meja makan. Waluyo, Suryani, Sulis, dan Mbok Menik terlihat sedang makan dalam satu meja. "Mbok, Bejo suruh tinggal sini sekalian aja toh," kata Suryani kepada Mbok Menik, menyuruh anak Mbok Menik untuk tinggal bersama di rumah ini. "Iya, Mbok, bisa sekalian bantu-bantu aku di kandang," ucap Waluyo menimpal pembicaraan itu. "Iya, nanti saya coba tanya dulu sama anaknya. Soalnya Bejo itu orangnya pemalu, Pak," jawab Mbok Menik. "Alah, malu apa malu-maluin," ucap Sulis menyambar jawaban dari Mbok Menik yang langsung disambut oleh gelak tawa dari mereka. Namun tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari atas rumah. Dar! Yang langsung menghentikan tawa dari mereka. Tapi tidak untuk Suryani yang masih tertawa terbahak. "Shh, diam dulu, Bu. Barusan Ibu dengar gak?" kata Waluyo
seraya memegang lengan istrinya itu. Tapi anehnya, Suryani tak juga berhenti tertawa, bahkan semakin terbahak-bahak. Waluyo, Sulis, dan Mbok Menik tentu sekarang jadi memandangi Suryani secara bersama-sama, yang masih saja tertawa, dan kini mulai terlihat aneh. Matanya melotot, kepalanya menggeleng, dan sekarang tampak berdiri sambil bertolak pinggang. Waluyo yang kebingungan, kini berdiri memegangi pundak istrinya itu. "Bu, kenapa bu?" ucap Waluyo seraya mengguncang-guncangkan tubuh istrinya itu. Dan Suryani pun terdiam, melotot memandangi mereka satu persatu. Sulis dan Mbok Menik yang mulai takut kini beranjak dari kursi dan memundurkan langkahnya. Dan bah! Satu ledakan terdengar lagi dari atas rumah. Suryani pun ambruk terkulai, yang langsung dipeluk oleh suaminya. "Mbok, Lis, tolong Mbok, bantu bawa kamar," kata Waluyo. Suryani digotong menuju kamarnya, bersama perasaan mereka semua yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Waluyo, Sulis, dan Mbok Menik tampak terdiam setelah merebahkan tubuh Suryani di atas tempat tidurnya. "Jam berapa sekarang?" kata Waluyo memecah suasana itu. "Jam 8:30, Pak," jawab Sulis dengan sedikit gagap. "Saya tak ke Mbah Juwarno dulu ya. Ini sudah tidak beres. Kamu dan Mbok Menik jaga rumah ya, dan jaga Mbak Suryani," kata Waluyo yang langsung beranjak pergi tanpa sempat mendengar jawaban dari Sulis dan Mbok Menik yang masih terlihat bingung dengan semua ini. Tinggallah Mbok Menik, Sulis, dan Suryani yang masih tak sadarkan diri. Sulis tampak celingak-celinguk. "Kita harus bagaimana ini, Mbok?" kata Sulis mengawali pembicaraan. "Sudah, tenang saja. Berdoa saja yang banyak," jawab Mbok Menik. Sulis kini duduk di luar kamar juraganya itu, sementara Mbok Menik masih menunggui di dalam kamar bersama Suryani yang belum juga sadar. Berjam-jam berlalu dengan keadaan yang masih sama. Waluyo juga belum pulang dari Mbah Juwarno. Mbok Menik yang bosan kini tampak keluar dari kamar dan membangunkan Sulis yang ternyata sudah ketiduran di atas kursi. Lis, bangun Lis, bangun, jangan tidur," kata Mbok Menik pelan sambil menggoyangkan tubuh Sulis. Sulis pun terbangun dengan agak kaget. Sambil melihat ke arah belakang Mbok Menik, ia mengisyaratkan matanya, memberitahu ada seseorang yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Mbok Menik menoleh ya. Suryani, juragan mereka, kini tengah berdiri mematung dengan tatapan kosong. "Mbak Yani, Mbak," ucap Mbok Menik pelan sambil berjalan mendekati Suryani yang tengah berdiri aneh itu, dan diikuti oleh Sulis yang kini bangkit dari tempat duduknya dan mendekati juga ke arah Suryani. "Kenapa itu, Mbok?" bisik Sulis mendekat. Namun semua teralihkan karena ada suara ketukan di pintu depan. Mbok Menik pun menoleh, mengisyaratkan kepada Sulis untuk membukakan pintu, sambil melihat ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 01.00 dini hari. Sulis pun ke depan dan membuka pintu. "Siapa, Lis?" ucap Mbok Menik sedikit berteriak. Untuk beberapa saat Sulis tak menjawab, hingga tak selang beberapa lama tampak ia berlari ke dalam. Dengan wajah ketakutan, Sulis menghampiri Mbok Menik yang masih berada dalam posisi yang sama. "Ada perempuan, Mbok. Badannya besar, rambutnya panjang, Mbok. Dia berdiri di luar pagar, Mbok," kata Sulis dengan gelagapan dan wajah yang sangat takut. Mbok Menik hanya terdiam, dan entah bagaimana, kini ia dan Sulis sama-sama menoleh ke arah Suryani yang masih berdiri seperti tadi. Namun sekarang Suryani terlihat tersenyum, menyeringai, tatapannya berubah-ubah. Kadang menatap Sulis dan kadang menatap Mbok Menik. "Mbak Yani, Mbak Yani," kata Mbok Menik pelan dan terbata. Namun Suryani tak bergeming dan masih berlanjut dengan keanehannya itu. Sulis yang sedari tadi sudah kencing di celana, kini mulai memundurkan langkahnya dan berlari ke belakang menuju kamarnya. Sementara itu, giliran Mbok Menik yang kini mau tak mau harus berhadapan dengan Suryani yang sekarang mulai berjalan menatap dan mendekatinya. "Lis, Sulis," kata Mbok Menik sambil memundurkan langkahnya. Hingga suasana pun berubah
ketika tiba-tiba Suryani mulai jatuh, roboh, dan menggelinjang di lantai. Tolong! Tolong! Lis! Sulis! Teriak Mbok Menik lagi sambil memegangi tubuh juraganya yang semakin bergetar tak beraturan itu. Sulis yang sekarang tengah meringkuk ketakutan di dalam kamar mendengar panggilan Mbok Menik untuk kedua kalinya. Dengan celana yang masih basah, ia pun mulai memberanikan diri dan berjalan menghampiri Mbok Menik. Tampak kini Mbok Menik tengah memeluk Suryani yang masih kejang menggelinjang. Sulis yang dari jarak beberapa meter melihat itu pun langsung berlari mendekat. Dengan penuh keraguan, ia memegangi kedua kaki juraganya itu. Gimana ini Mbok? Gimana? Ucap Sulis kebingungan. Sudah, kamu pergi ke Bajuwarno, bicara sama Mas Waluyo, kata Mbok Menik kepada Sulis. Tanpa berpikir panjang, Sulis pun berangkat menggunakan sepeda kayu. Sejenak ia lupa dengan ketakutannya dan celananya yang masih basah oleh air kencingnya sendiri. Dengan terburu-buru, Sulis mengayuh sepeda itu menuju rumah Bajuwarno yang jaraknya memang tak begitu jauh. Singkat cerita, sesampainya di sana, yaitu di rumah Bajuwarno, tanpa permisi, Sulis langsung masuk. Karena memang pintu depan rumah Bajuwarno tampak dalam keadaan terbuka. Kula nuwun, Pak Luyo, kata Sulis sambil berjalan masuk. Suasana ruang tamu tampak lenggang. Sulis kembali ke arah teras dan melihat sepeda motor Waluyo untuk memastikan kembali bahwa juraganya memang benar-benar ada di sini. Assalamualaikum, ucapnya lagi. Hingga tak berselang lama, Bajuwarno dan Waluyo pun keluar menghampiri panggilan dari Sulis itu. Loh, ada apa Lis? Gimana Mbak Yani? Kata Waluyo yang tampak kaget melihat kedatangan Sulis. Mas, Pak, sekarang pulang saja, biar sampean lihat sendiri, kata Sulis dengan gelagapan. Bajuwarno dan Waluyo tampak saling pandang. Hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi memeriksa Suryani. Tampak raut gelisah di wajah Waluyo. Ia buru-buru pulang ke rumahnya bersama dengan Bajuwarno. Sementara seperti tadi, Sulis menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda kayu. Tiba-tiba saja, hujan turun dengan sangat deras. Waluyo tentu memacu kendaraannya dengan kencang. Sementara Sulis yang hanya menggunakan sepeda tentu ketinggalan jauh. Tapi ia tak peduli. Sulis terus mengayuh sepeda itu di tengah derasnya hujan malam itu. Sementara Waluyo dan Bajuwarno yang sudah sampai langsung masuk. Tampak Suryani masih kejang menggelinjang dalam pelukan Mbok Menik. Tolongin Pak, tolongin, kata Mbok Menik setelah melihat juraganya dan Bajuwarno masuk. Waluyo terlihat panik menghampiri dan kini menggantikan Mbok Menik untuk memegangi Suryani istrinya. Meski ia tahu ada sesuatu tak beres terjadi, tapi ia tentu bingung dengan keadaan ini. Bajuwarno pun memegangi kepala Suryani seraya mengucapkan doa. Hingga beberapa saat kemudian, Suryani pun mulai tenang dan tak lagi kejang. Namun, ia masih belum sadarkan diri. Bawa masuk ke kamar, ucap Bajuwarno, menyuruh Waluyo untuk membawa istrinya masuk ke kamarnya. Bajuwarno berjalan menuju ruang tamu dan duduk. Terlihat dari raut wajahnya, jelas kejadian ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Ia tampak menggenggam tasbihnya, seraya terus mengucapkan doa. Bersamaan dengan itu, Sulis pun akhirnya sampai. Dengan bahasa kuyup, ia masuk ke rumah Waluyo. Satu kata yang ia ucap ketika kakinya menginjak lantai ruang tamu itu. Tolong, tolong. Begitu ucapnya, dengan hidung yang mengeluarkan darah, Sulis pun limbung dan jatuh ke lantai. Bajuwarno yang memang berada dalam ruangan yang sama pun langsung menghampiri dan memegang tubuh Sulis yang basah kuyup itu. Tercium bau yang tak sedap dari tubuh Sulis. Bukan kencingnya yang bercampur air hujan, melainkan kotoran BAB hitam yang kini terlihat mengalir di balik tubuh Sulis yang terkapar. Bajuwarno memanggil-manggil hingga Waluyo dan Mbok Menik pun datang. Apalagi ini? Ucap Waluyo melihat hidung dan mulut Sulis sudah dipenuhi dengan darah. Bersama dengan itu, ekspresi Waluyo dan Mbok Menik ketika menyadari ada bau yang tak sedap tercium oleh mereka.
Ini juga kena, ucap Mbah Juwarno, mencoba menjelaskan situasi itu dengan singkat. Sementara itu, bau kotoran yang dikeluarkan Sulis kini perlahan mulai berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Baunya sangat tak tertahankan, hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk memindahkan Sulis yang masih tak sadarkan diri itu di teras depan. Mbok Menik pun langsung berlari ke belakang untuk mengambil peralatan pel dan membersihkan lantai ruang tamu itu yang dicecari oleh kotoran hitam dari tubuh Sulis. Baunya sangat busuk hingga membuat sesekali Mbok Menik merasa mual dan muntah. Di luar, Waluyo dan Mbah Juwarno pun tak tinggal diam. Dengan air selang, ia memandikan Sulis begitu saja tanpa mengindahkan keselamatan dari Sulis sendiri. Satu persatu, pakaian Sulis ditinggalkan oleh Waluyo, meski sesekali ia harus melakukan itu menggunakan kakinya. Guyuran demi guyuran membersihkan tubuh Sulis di teras itu. Mbah Juwarno terlihat menyeka wajah Sulis yang dipenuhi oleh darah. Kotoran hitam itu pun kini sudah mengalir ke depan rumah Waluyo dan disapu oleh hujan lebat malam itu. Begitu juga dengan Mbok Menik yang tampak sudah selesai membersihkan ruang tamu. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Hujan lebat pun sudah sedikit meredah. Waluyo, Mbah Juwarno, dan Mbok Menik kini tengah duduk di ruang tamu, dengan Sulis yang direbahkan di salah satu kursi panjang di ruangan tamu itu, berdampingan di sisi Mbok Menik. Mereka semua saling diam dengan raut gelisah. Mbah Juwarno pun berdiri mendekati Sulis, memegang-megang jari kakinya, seraya mengucapkan mantra membisik. Hingga tak selang beberapa lama, Sulis pun terbatuk dan sadar. Ampun, 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 kata Sulis. Setelah sadarnya, seakan tadi dia telah didatangi oleh sesuatu. Sulis pun bangkit dan memeriksa sekujur tubuhnya, yang kini sudah dipakaikan baju yang berbeda dari pakaian yang tadi ia kenakan. Ada apa ini? Ucapnya keheranan. Kamu tadi bertemu apa? Tanya Mbah Juwarno yang masih berada di depan Sulis. Sulis terdiam sejenak, menggaruk-garuk kepalanya, mencoba mengingat kejadian yang ia alami saat perjalanan dari rumah Mbah Jarwo sampai ke sini. Matanya melirik ke semua orang yang berada di hadapannya itu, karena sebenarnya sedari awal, saat ia sadar, Sulis sudah ingat dengan siapa tadi ia bertemu. Namun Sulis akan mencoba mengulur waktu untuk tidak menceritakannya. Hingga akhirnya, karena terus dicecar, Sulis pun bercerita. Saya tadi didatangi oleh Mas Tikno, ucap Sulis dengan gugup kalau tadi ia bertemu dengan Mendiang Pratikno, anak Waluyo yang sudah meninggal. Tapi saya rasa itu bukanlah Mas Tikno. Soalnya tiba-tiba saja dia berubah menjadi sosok kuntilanak yang badannya sangat besar, ucap Sulis dengan nada bergetar ketakutan. Kayak yang tadi malam kamu lihat di depan rumah, kata Mbok Menik menyela cerita itu. Iya Mbok, betul. Seperti yang aku lihat sebelum aku berangkat ke tempat Mbah Juwarno tadi, jawab Sulis membenarkan perkataan dari Mbok Menik. Waluyo tampak resah mendengarkan cerita itu. Matanya langsung menatap ke arah Mbah Juwarno, menyeratkan sebuah pertanyaan yang langsung dijawab oleh Mbak Juwarno. Kalau itu bukanlah arwah Pratikno, melainkan jin kiriman yang sedang menjelma untuk mengacaukan kehidupan Waluyo. Jelas, dulu kamu pasti banyak membuat orang sengsara. Sekarang kamu sudah memanen buahnya. Tapi karena aku melihatmu ingin berubah menjadi baik, aku akan membantumu sebisanya, ucap Mbah Juwarno kepada Waluyo. Waluyo hanya terdiam menganggukkan kepalanya dengan mata yang berkaca-kaca. Mbah Juwarno menepuk bahunya, mengajak Waluyo untuk masuk memeriksa keadaan Suryani istrinya. Dan benar saja, belum sampai mereka semua berjalan menuju kamar, Suryani pun memanggil-manggil dengan nada kesakitan. Tolong, tolong, tolong. Suara Suryani lirih dari kamarnya. Mereka pun bergegas menghampiri, dan ternyata apa yang terjadi dengan Sulis tadi kini juga terjadi kepada Suryani. Hidung dan mulut Suryani berdarah, begitu juga dengan kotoran hitam berbau busuk yang diduga keluar dari dubur Suryani, kini sudah memenuhi sebagian ranjangnya. Tenang, tenang, ucap Mbah Juwarno sambil menutup hidungnya.
karena tak bisa dipungkiri baunya kini tercium sangat busuk. Atas arahan Bajuwarno, tanpa ragu, Waluyo pun memindahkan istrinya ke ruang tengah. Mbok Menik dan Sulis bolak-balik membawa perlengkapan untuk membersihkan tempat tidur majikannya itu. "Kasurnya dibuang saja," ucap Bajuwarno. Setelah Mbok Menik menyiapkan air hangat, kini Waluyo memindahkan istrinya ke kamar mandi untuk dibersihkan. Bersama Mbok Menik, Waluyo menyeka dan memandikan istrinya, menggantikan bajunya, dan mempapahnya kembali ke ruang tengah. "Ada apa ini, Mas?" ucap Suryani dengan lesu mempertanyakan apa yang terjadi. Waluyo tak berkata banyak, ia hanya menjawab, semua akan diurus oleh Bajuwarno. Hingga suasana kacau saat itu dipecahkan oleh suara azan subuh yang berkumandang. Sekitar pukul 05.00 pagi, Bajuwarno berpamitan pulang, diantar oleh Waluyo. Sementara Mbok Menik dan Sulis yang sudah terlihat lelah setelah melalui malam yang kacau tadi pun juga berpamitan pulang sejenak ke rumahnya. Sesudah Waluyo kembali dari mengantar Bajuwarno, Suryani yang sudah agak pulih sekarang tengah duduk di ruang tamu bersama Waluyo, memandangi lalu lalang orang di depan rumah tanpa ada percakapan. Sungguh pagi yang terasa aneh dan lesu setelah apa yang mereka lalui semalam. Waluyo bangkit dari duduknya dan berjalan menuju dapur untuk memanaskan air dan membuat kopinya sendiri. Seraya, pandangannya tertuju di kandang lembu miliknya di belakang rumah. Ia sedikit heran karena tak ada aktivitas berisik dari kandang itu seperti biasanya. Firasatnya mulai tak enak, ia pun menyesap kopinya terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Dan ia tersentak setelah melihat apa yang terjadi. Sapi-sapinya yang berjumlah 4 ekor tampak sudah limbung tersungkur dengan semua lidahnya yang menjulur. Jelas, mereka sudah mati. Waluyo hanya bisa menghela nafasnya panjang-panjang, menahan emosi yang sudah sesak di dadanya. Dengan perlahan, ia berjalan masuk kembali ke dalam rumahnya, menyambar kopi di atas meja dapur, dan kembali duduk dengan Suryani di ruang tamu. Suryani tampak masih melamun, hingga Waluyo yang duduk di sampingnya pun menyadarkan lamunannya. "Sapi kita mati semua, Bu," ucap Waluyo dengan wajah yang mulai putus asa. Apa? Kok bisa, Mas?" jawab Suryani terkejut. Waluyo pun hanya diam. Namun dengan wajah sayu, Suryani mencoba menenangkan suaminya itu. Lagi pula, matinya 4 ekor sapi itu belum cukup untuk membuat pasangan Waluyo dan Suryani ini bangkrut, mengingat harta simpanannya yang masih cukup banyak. Tapi bagi mereka, mungkin ini bukan masalah harta, namun perihal ketentraman hidup mereka ke depannya. Waluyo menengadahkan kepalanya dan menyandarkannya di bantalan kursi ruang tamu itu. Seraya menghela nafas, ia memejamkan matanya. Semalaman, ia tak tidur sama sekali. Tentu, kini ia merasa kantuk. Begitu juga dengan Suryani, yang juga beranjak masuk dan merebahkan tubuhnya di kursi ruang tengah. Hingga entah selang berapa lama kemudian, Bajuwarno datang disusul oleh Sulis dan Mbok Menik beberapa saat setelahnya. "Pak," ucap Sulis pelan sambil sedikit menggoyangkan tubuh Waluyo yang tertidur di kursi. Hingga ia pun terbangun. Begitu juga dengan Suryani yang juga dibangunkan oleh Mbok Menik. Bajuwarno tampak menggenggam bungkusan kain merah di tangannya. "Ini telur angsa. Sudah saya raja untuk tolak bala. Semoga ini kuat untuk membentengi rumah ini," ucap Bajuwarno sambil menunjukkan bungkusan kain merah yang berisi telur angsa itu. "Sapi saya mati semua, Mbah. Itu kenapa? Apa ada hubungannya dengan ini?" tanya Waluyo menyambut pertanyaan dari Bajuwarno tadi. Bajuwarno tak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja dan langsung menyuruh Sulis untuk mengambil paku dan palu. Suryani dan Mbok Menik keluar membawakan minuman dan sedikit hidangan untuk Bajuwarno. "Ada apa katanya, Mas?" kata Suryani dengan pelan kepada Waluyo. Singkat waktu, dipasanglah bungkusan merah berisi telur angsa itu di atas pintu masuk. Lagi-lagi, Bajuwarno kembali berujar, semoga benda ini kuat untuk menahan serangan teluh yang belum diketahui asalnya ini. Setelah itu, Bajuwarno langsung mengajak mereka semua untuk ke belakang. "Ayo, kita ke belakang. Sapi-sapi itu harus segera kita kuburkan," kata Bajuwarno seraya bergegas ke kandang lembu milik Waluyo itu. Sulis dan Waluyo kini saling berjibaku untuk menggali lubang
Sementara Mbah Juwarno sibuk memotong-motong sapi-sapi itu menjadi beberapa bagian dibantu oleh Mbok Menik dan Suryani tentunya. Setelah selesai, dikuburkanlah bagian-bagian tubuh dari sapi itu dengan menyisakan ekornya yang kini dibakar oleh Mbah Juwarno hingga menjadi arang. Berjam-jam proses itu dilakukan hingga selesai ketika waktu sudah menjelang sore. Tetaplah waspada dan selalu ingat dengan Tuhan, ucap Mbah Juwarno sebelum berpamitan meninggalkan Waluyo dan Suryani. Mbok Menik, Sulis tampak sudah membersihkan diri. Begitu juga dengan Waluyo dan Suryani yang kini sedang menyantap mie instan di atas meja makannya. Sini loh Mbok, Lis, makan dulu, ucap Suryani mengetahui Mbok Menik dan Sulis tengah mengobrolkan sesuatu di area dapur. Sulis dan Mbok Menik bergegas mengiyakan ajakan majikannya itu dan menghampirinya ke ruang makan. Mereka pun makan bersama dalam satu meja dengan wajah Mbok Menik yang gelisah, berharap kejadian di atas meja makan kemarin tak terulang lagi. Suasana rumah ini tambah hampa sejak kejadian itu. Meski telur angsa yang digantung oleh Mbah Juwarno di atas pintu itu bekerja, memang kini tak ada lagi gangguan yang terjadi. Tapi sepertinya sejak hari itu ada yang aneh dari Suryani. Ia terlihat lebih pendiam dan sangat minim interaksi. Waluyo berpikir mungkin istrinya memang masih syok. Seperti hari-hari yang lalu, Mbok Menik dan Sulis masih setia dengan juraganya, tidur dan menginap di rumah ini. Meski mereka mulai seperti memakan gaji buta, mengingat semakin sedikit saja hal yang harus mereka kerjakan. Pernah sekali, waktu Sulis mencoba mengutarakan ini kepada Waluyo, ia ingin mengundurkan diri jika memang sudah tak ada sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Namun Waluyo menolaknya. Ia ingin Sulis dan Mbok Menik ikut dengannya. Ia berjanji dalam waktu dekat pasti akan ada banyak hal yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Sudah, sekarang kamu dan Mbok Menik belanja ke pasar. Masak yang enak, nanti ibu mau datang ke sini, ucap Waluyo di siang itu menyuruh Mbak Menik dan Sulis untuk membeli bahan makanan karena nanti ibunya akan datang kemari. Mbok Menik berangkat ke pasar dibonceng oleh Sulis menggunakan sepeda motor. Dengan pelan dan landai, mereka menyusuri jalan menuju kota sambil berbincang. Lis, aku kok perasaannya seperti gak enak ya, kata Mbok Menik dalam perjalanan itu. Gak enak gimana Mbok? Jawab Sulis sedikit berteriak. Entahlah, sepertinya ada yang aneh saja di rumah, kata Mbok Menik. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Mbok Menik berjalan beriringan dengan Sulis menyusuri lorong pasar itu untuk membeli keperluan sesuai perintah Waluyo juraganya. Hingga sekira 1 jam kemudian, selesai mereka, Mbok Menik dan Sulis kembali lagi ke rumah untuk menyiapkan semuanya. Hingga sore hari, semuanya selesai dan telah siap. Tampak Mbah Sosro, ibu Waluyo, juga tiba beberapa saat kemudian. Mak, datang sama siapa? Ucap Waluyo menyambut kedatangan ibunya itu dengan mencium tangannya. Ini sama Paman Dirman, jawab ibu Waluyo singkat. Tampak raut wajah kekecewaan terpancar di paras Mbah Sosro. Sepertinya ia masih menimpakan semua itu kepada Waluyo dan menantunya, perihal masa lalu dan kematian Pratikno cucunya. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Tanya Mbah Sosro kepada Waluyo dengan nada sedikit sinis. Waluyo menjelaskan kepada ibunya itu. Ia sempat menekuni usaha ternak sapi. Namun sekarang sapi-sapi itu sudah mati. Waluyo juga kini mulai terbuka dengan ibunya perihal hal aneh yang sempat terjadi. Ada orang yang dendam dengan saya, Mak. Tapi saya maklum itu. Doakan saja untuk keselamatan kami, Mak, ungkap Waluyo di sela-sela pembicaraannya. Mbah Sosro, ibu Waluyo, dan Lik Dirman, pamannya, seketika terdiam saling pandang. Berlanjut dengan Lik Dirman yang kini mendekat dan duduk di samping Waluyo. Benarkah? Tapi kamu gak apa-apa kan? Ucap Lik Dirman dengan serius, seakan mengetahui sesuatu. Kalau aku gak apa-apa Pak Lik, tapi Suryani sekarang jadi agak aneh, jawab Waluyo. Lama-kelamaan, setelah pembicaraan yang cukup panjang, Mbah Sosro, ibu Waluyo, mulai agak luluh. Mungkin dia juga kasihan dengan keadaan anaknya sekarang. Terlihat Mbah Sosro yang kini berada di kamar Suryani untuk melihat keadaan menantunya itu, menanyakan kabar tentang kesehatannya. Jawaban Suryani hanya singkat-singkat, bahkan cenderung tak sopan.
membuat Mbah Sosro yang tadinya sudah melembut sekarang menjadi ketus lagi. Singkat waktu, setelah makan bersama, Mbah Sosro dan Lik Dirman pun pulang. Waluyo, Sulis, dan Mbok Menik yang mengantarnya sampai depan pintu seperti merasakan sesuatu yang mengganjal. Ketika Mbah Sosro mencegah Lik Dirman yang hendak menyampaikan sesuatu kepada Waluyo. Sudah man. Ayo sekarang pulang. Ini sudah hampir gelap, ucap Mbah Sosro seraya beranjak pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Watak ibuku memang seperti itu, keras, sulit memaafkan, sulit untuk direndahkan, kata Waluyo kepada Sulis dan Mbok Menik yang masih berdiri di lantai teras. Matahari sudah terbenam, disusul oleh azan maghrib yang berkumandang. Mbok Menik dan Sulis kembali ke kamarnya masing-masing. Sementara Waluyo terlihat mengambil air wudhu di sumur dekat kamar mandi. Ayo bu, kita sholat, ucap Waluyo setelah masuk ke kamarnya dan melihat istrinya masih saja tiduran di atas tempat tidur. Suryani tak menjawab ajakan dari suaminya itu, dan justru malah memalingkan wajahnya membelakangi sang suami. Melihat itu, Waluyo hanya menghela nafasnya dan merasa semakin khawatir dengan keadaan istrinya itu. Jangan-jangan dia mau dibuat gila, batin Waluyo tak sengaja. Astagfirullah, ucap Waluyo setelah membatin itu seraya menggelar sajadahnya. Waluyo pun segera memulai sholatnya. Dengan cukup kusuk, ia sembahyang hingga ketika sudah selesai dan setelah ia mengusap wajahnya, betapa kagetnya Waluyo yang kini melihat sang istri sudah tak berbusana. Memandangnya dengan aneh sambil tersenyum nakal. Ini tak seperti Suryani yang Waluyo kenal. Astagfirullah, ngapain kamu sibuk? Ucap Waluyo sambil mendekat dan menutup tubuh istrinya dengan selimut. Sementara tampak Suryani tak bergeming dan terus menatap melempar senyum aneh. Hingga tak selang berapa lama setelah sejenak kepanikan Waluyo, istrinya pun limbung di pelukan Waluyo. Selimut yang tersingkap memperlihatkan sebagian tubuhnya yang kini mulai timbul lebam-lebam membiru di sekitaran dada dan lehernya. Waluyo meletakkan tubuh istrinya dan beranjak keluar kamar, memanggil Mbok Menik yang seketika langsung datang dengan masih mengenakan mukena. Ada apa mas? Kata Mbok Menik menghampiri. Cepat lihat Mbak Yani, ucap Waluyo sambil menyeret Mbak Menik ke dalam kamar. Tubuh Suryani mendadak demam. Mbok Menik pun menyarankan juraganya itu untuk membawa istrinya itu ke rumah sakit saja. Ini dibawa ke rumah sakit saja mas, ucap Mbok Menik sambil memakaikan baju ke tubuh Suryani dengan hati-hati. Bersamaan dengan itu, pintu kamar diketuk. Waluyo yang langsung keluar melihat Sulis dengan wajah penuh ketakutan dan mengajak Waluyo untuk memeriksa ke depan rumah. Karena tadi, ketika Sulis hendak pergi keluar untuk membeli sesuatu ke warung, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan pintu. Bau busuk pun kini mulai tercium ketika mereka berjalan dan sampai di ruang tamu. Tampak di atas lantai, persis depan pintu utama, cairan hitam sudah tercecer. Begitu juga dengan kain merah, serta cangkang telur yang terserak. Telur angsa pemberian Mbah Juwarno pecah. Dan dari sinilah cerita aneh itu dimulai kembali. Dengan aneh, tubuh Suryani mendadak mengeluarkan keringat. Begitu juga dengan suhu tubuhnya yang telah turun. Namun janggalnya, ia kini mulai meracau tak jelas, seperti berbisik melafalkan mantra. Mbok Menik yang masih melihat itu segera keluar dari kamar dan memberitahukan hal ini kepada Waluyo. Saya harus segera ke Mbah Juwarno, ucap Waluyo seraya bangkit dan beranjak. Namun tiba-tiba hujan turun lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar. Ada apa ini? Batin Waluyo yang urung berangkat ke rumah Mbah Juwarno. Mbok Menik berinisiatif untuk membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat suci di depan tubuh Suryani yang merebah dan meracau. Dan untungnya, perlahan-lahan Suryani berangsur tenang dan tertidur. Hingga detik pun berganti menit, berganti jam dengan Waluyo, Sulis dan Mbok Menik yang kini tampak bersiaga di depan kamar di mana Suryani berada. Hujan sudah mereda, menyisakan rintik dan sunyi senyap di malam yang janggal itu. Tak ada topik yang mampu mereka bicarakan saat ini, hingga akhirnya samar-samar muncul suara. Tek, 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 tek. Seakan menghentak di lantai rumah ini. Apa itu? Ucap Sulis yang tampak paling was-was di antara mereka bertiga. Shh, kata Waluyo mengamati dari mana suara itu berasal. Dan suara hentakan itu
tiba-tiba tanpa aba berubah menjadi suara seseorang yang sangat familiar bagi mereka bertiga. Dek, 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 dek. Ibu, bapak. Suara itu seketika membuat mereka bergidik ngeri. Karena suara itu sangat mereka kenali sebagai suara Mendiang Pratikno. Meski hanya sekali saja suara itu memanggil, tapi cukup membuat Waluyo kini bangkit dan bergetar, seperti tak terkendali, berjalan mencari dari mana suara itu berasal. Mbok Menik yang sempat menahannya pun langsung terlempar ketika tanpa sengaja Waluyo menepisnya. Itu bukan Tikno, Mas, teriak Mbok Menik yang nyatanya tak diperdulikan oleh majikannya itu. Mau tidak mau, Mbok Menik dan Sulis harus mengikuti Waluyo yang sudah tak terkendali itu, berjalan di belakang majikannya yang langkahnya sudah gontai dan menangis. Tikno, Tikno, ini Bapak Tikno, ucap Waluyo seraya berjalan dengan terseok-seok. Hingga ketika mereka sampai di ruang tamu, suara itu pun muncul lagi. Dek, dek, dek. Bapak, Ibu. Disusul oleh sosok pocong dengan wajah tua keriput yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan berkata, Ibu, Bapak, ucap sosok pocong itu dengan suara yang sangat mirip dengan Mendiang Pratikno. Waluyo, Mbok Menik, dan Sulis yang sangat terkejut hanya bisa mematung dan memandangi sosok pocong itu yang terus-menerus berkata dengan suara mirip Pratikno. Hingga setelah beberapa saat sosok itu pun hilang begitu saja, menyisakan tanah-tanah basah dan wangi yang kini tampak diusap-usap oleh Waluyo yang masih kebingungan di antara rasa takut dan sedihnya. Dengan ragu, Sulis mendekati majikannya itu, mengangkatnya dari simpuhnya, seraya matanya melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 01.00 dini hari. Mbok Menik yang gemetar mengambil sapu dan pengki, menyapu sisa tanah basah dari pocong itu dengan bibirnya yang tanpa henti mengucapkan doa ayat kursi. Malam yang aneh itu pun berlalu dengan hampa dan tanpa jawaban. Siapakah sosok pocong itu? Apakah benar itu Pratikno yang kembali dari kematiannya? Atau memang hanya tipu daya jin yang mencoba mengacaukan pikiran para penghuni rumah ini? Entah sihir macam apa yang berlaku untuk ini. Yang jelas, ini cukup mengerikan. Sejak malam itu, tak cuma Suryani yang semakin parah. Waluyo kini juga berubah menjadi pendiam dan seperti tak fokus. Sulis memutuskan pergi ke rumah Mbah Juwarno sekitar 2 hari setelah kejadian itu. Namun yang Sulis dapati tak seperti yang ia pikirkan, karena Mbah Juwarno kini tengah terbaring sakit. Entah apa yang menimpa beliau, yang jelas dengan keadaannya sekarang tak mungkin bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Apa kita harus ikut-ikutan mengurusi masalah ini, Mbok? Ucap Sulis kepada Mbok Menik kala sore hari di ruang dapur. Tapi gimana ya, Lis? Apa kita tega meninggalkan mereka yang sedang seperti ini? Jawab Mbok Menik. Singkat cerita, malamnya terlihat mereka tengah makan bersama. Suasana sepi tanpa obrolan. Waluyo dan Suryani tampak lahap menghabiskan makanannya dan berlalu pergi ke kamarnya setelah nasi di piringnya habis, meninggalkan Mbok Menik dan Sulis yang tampak memperhatikan kedua juraganya dengan canggung. Sementara itu, Waluyo dan Suryani yang kini berada dalam kamarnya mulai sedikit berbincang. Lihat gak, Bu? Kata Waluyo gundah. Iya, aku selalu melihatnya. Sebelum kamu mulai melihatnya, pocong bermuka tua itu kan? Jawab Suryani gelisah. Jadi ternyata belakangan hari, sosok pocong itu terus selalu berada di rumah ini, memperlihatkan dirinya, namun hanya kepada Waluyo dan Suryani. Waluyo yang tak mau menimbulkan kegaduhan memutuskan untuk diam ketika sosok pocong itu muncul. Begitu juga dengan Suryani yang tampak lebih terbiasa melihat pocong itu daripada Waluyo. Mungkin alasan inilah yang membuat Waluyo dan Suryani berubah menjadi pendiam dan kosong. Kalau begini terus, lama-lama kita bisa gila, Bu, kata Waluyo. Aku sudah merasa gila sejak Pratikno meninggal, Mas, jawab Suryani. Pembicaraan itu pun berhenti. Mereka saling merebah dan memejamkan matanya. Sementara itu, di waktu yang sama, Sulis terlihat tengah memeluk radionya.
ketiduran seraya memandang ke langit-langit ruangan di kamarnya, menggonta-ganti kanal saluran radionya, mencari saluran yang ia suka. Namun, sepertinya tak ada siaran yang menarik di malam itu, hingga ia pun meletakkan radionya dan beranjak untuk tidur. Namun, belum sempat ia memejamkan matanya, tiba-tiba Mbok Menik mengetuk pintu. Lis, sudah tidurkah? Kata Mbok Menik pelan dari balik pintu. Sulis pun buru-buru beranjak dan membuka pintu tanpa curiga. Hingga setelah pintu dibuka, kini yang berada di depannya ternyata bukanlah Mbok Menik, melainkan sosok pocong berbuka tua itu menatap, menyeringai di depan Sulis yang terpaku sambil berkata, "Sudah tidur." Sulis yang hanya terdiam, terpaku tak bisa bicara. Tubuhnya bergemetar seiring sosok pocong itu yang kini mulai berpindah semakin dekat tepat di depan wajahnya. "Mati, mati, mati!" teriak sosok pocong itu. Seketika pandangan Sulis menjadi gelap. Ia pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan juga, Mbok Menik yang sebenarnya sedari tadi sudah terlelap pun kini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seperti benda jatuh di luar kamarnya. Ia yang berinisiatif untuk memeriksa pun kini mencoba bangkit dari tidurnya. Dengan matanya yang setengahnya masih sedikit terpejam, Mbok Menik beranjak dari tempat tidurnya, duduk memakai alas kaki seraya mengusap-usap matanya yang sebenarnya masih mengantuk. Namun seketika ia tersentak ketika penglihatannya mulai jelas. Sontak Mbok Menik kembali melompat lagi ke tempat tidurnya, meringkuk berpaling dari apa yang baru saja ia lihat. Sosok pocong itu kini duduk di meja samping ranjang Mbok Menik. Ternyata itulah yang baru saja Mbok Menik lihat. Terdengar jelas dari telinga Mbok Menik, "Mati, mati, mati." Terus saja diucap berulang-ulang oleh sosok pocong itu. Dengan membisik parau dan mengerikan, Mbok Menik hanya bisa meringkuk membelakangi sosok itu. Dengan perlahan dan terbata, Mbok Menik mencoba untuk berdoa. Tapi setelah berulang kali Mbok Menik membaca doa itu, suara itu justru terdengar semakin menjadi-jadi. Mbok Menik yang ketakutan mulai menangis. Ampun, ampun, ampun," kata Mbok Menik gemetar. "Mati, mati." Suara itu muncul lagi. Itu pun menghilang bersamaan suara ledakan yang terdengar dari atap rumah. Setelah itu perlahan Mbok Menik mulai memberanikan diri untuk menengok ke arah sosok itu, yang untungnya kini sudah tak ada. Tak ada yang bisa dilakukan Mbok Menik selain mengambil tasbih dan berzikir sambil tidur meringkuk membelakangi meja di mana sosok pocong itu tadi terduduk. Tak sedikit pun matanya bisa terpejam hingga sampai azan subuh berkumandang. Barulah Mbok Menik memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya, berjalan menuju dapur dengan langkah yang cukup tergesa-gesa. Hingga ketika hampir ia sampai di depan kamar Sulis, Mbok Menik sedikit lega melihat pintu kamar Sulis yang tampak terbuka. "Alhamdulillah, Sulis sudah bangun," ucap Mbok Menik sambil berjalan semakin mendekati kamar Sulis itu. Namun sesampainya ia di depan kamar Sulis, Mbok Menik tentu dibuat terkejut ketika melihat Sulis tengah tertidur di lantai. Lis, Sulis, bangun Lis. Kenapa kamu tidur di lantai?" kata Mbok Menik pelan sambil menggoyangkan tubuh Sulis itu. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, Sulis pun berhasil terbangun meski diawali dengan sedikit teriakan ketakutan yang keluar dari mulut Sulis. Ampun, ampun," ucap Sulis sambil spontan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Nyebut Lis, nyebut," kata Mbok Menik yang langsung menyadarkan Sulis dari ketakutannya. Tanpa sempat bangkit dari lantai, Sulis pun langsung bercerita tentang apa yang dilihatnya semalam dengan mimik wajah yang masih tampak ketakutan. Sudah. Sekarang kamu sholat subuh dulu," ucap Mbok Menik mengakhiri pembicaraan sambil menyodorkan tangannya untuk menyuruh Sulis bangkit dari lantai. "Aku semalaman juga iya," kata Mbok Menik singkat seraya pergi ke arah belakang untuk mengambil wudhu. Sulis berjalan mengikuti Mbok Menik dan terus mencoba untuk mengajaknya berbicara. Hingga saat Mbok Menik berhenti dan ingin menanggapi itu,
Bersama dengan itulah suara teriakan terdengar. Itu adalah teriakan majikannya, Waluyo. "Bangun, Bu! Bangun! Bangun, Bu!" Begitu teriakan Waluyo yang saat itu terdengar oleh Sulis dan Mbok Menik. Buru-buru Mbok Menik dan Sulis menghampiri kamar majikannya itu dan menerobos masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan pemandangan yang tak mengenakan itu pun terlihat. Waluyo tampak memeluk dan menggoyang-goyangkan tubuh istrinya yang sudah tampak kaku dan membiru. "Tolong, Mbok, tolong!" ucap Waluyo dengan tangisnya. Namun semua sudah terlambat. Mbok Menik yang mendekat dan memegangi kaki majikan perempuannya itu seketika langsung berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," kata Mbok Menik sambil mengusap lengan Waluyo. Sulis tampak bengong dan kebingungan. Otaknya masih mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi di hadapannya itu. "Kasih tahu para tetangga," kata Mbok Menik menyuruh Sulis yang tampak berdiri kebingungan. Mendengar itu, Sulis pun langsung bergegas keluar, berjalan dengan panik keluar dari rumah dan mengetuk setiap pintu yang ia temui untuk mengabarkan kabar duka ini. Sungguh janggal kematian Suryani, mengingat semalam mereka masih makan bersama. Apakah Teluk ini yang membunuhnya? Mbah Juwarno yang hari itu juga datang melayat langsung menyarankan Waluyo untuk segera pindah dari rumah ini. Beliau berujar sudah tak sanggup menolong Waluyo setelah mendengar cerita dari Sulis bahwasanya telur angsa itu sudah pecah dengan sendirinya. Sulis dan Mbok Menik juga bercerita kepada Mbah Juwarno perihal pocong bermuka tua yang mereka lihat semalam. Mbah Juwarno hanya terdiam menggelengkan kepalanya, lalu mengajak Sulis dan Mbok Menik menjauhi keramaian. Di belakang rumah, Mbah Juwarno berkata, yang pada intinya adalah jangan sampai apa yang dialami oleh Mbok Menik, Sulis, dan Waluyo diketahui oleh orang lain. "Lantas, bagaimana kita ke depannya, Mbah? Apakah kita tetap tinggal di rumah ini, atau bagaimana?" ucap Sulis menggunakan bahasa Jawa. "Tidak apa-apa. Itu pocong pati hanya bisa mengantar kematian 80 hari saja," jawab Mbah Juwarno seraya meninggalkan Mbok Menik dan Sulis di belakang rumah. Menyaring dari omongan Mbah Juwarno berarti memang benar. Sosok pocong pati itulah yang mengantar kematian kepada Suryani. Dan menurut perkataan Mbah Juwarno juga, pocong pati itu hanya bisa mengantar kematian atau mencari tumbal 80 hari sekali. Bersamaan dengan itu, upacara pemakaman Suryani pun berlangsung dengan penuh drama. Dari hujan yang turun begitu lebat dan liang kubur yang sempat 3 kali berpindah karena batu-batu besar yang menghalangi penggalian. Tak sampai di situ, karena tampaknya tak banyak warga yang mau terlibat membantu. Hanya tetangga kanan kiri saja yang mungkin merasa tidak enak kalau harus tak peduli. Dan Pak Ripto, penggali kubur senior yang tampak baik membantu bersama kedua anaknya. Singkat cerita, setelah melewati beberapa drama, pemakaman Suryani pun selesai saat sore hari. Malamnya, terlihat tak banyak warga yang menghadiri acara doa tahlilan yang diselenggarakan oleh Waluyo di rumahnya. Mbah Sosro, Ibu Waluyo, dan Lik Dirman tampak merenung sedih di ruang tengah setelah acara doa yang hanya dihadiri sedikit orang itu selesai. "Ini, Bu, kopinya," ucap Mbok Menik kepada Mbah Sosro seraya memberikan 2 cangkir kopi panas kepada Mbah Sosro dan Lik Dirman yang tengah terduduk di ruang tamu itu. "Orang-orang sudah pada pulang, Mbok?" tanya Mbah Sosro kepada Mbok Menik. "Sudah, Bu, itu di luar sudah sepi," jawab Mbok Menik seraya izin untuk melanjutkan kegiatannya di dapur. Tak selang beberapa lama, Mbah Sosro pun bangkit dari duduknya, berjalan menuju kamar Waluyo. Tampak di sana, Waluyo juga sedang termenung. Wajahnya kusut, pandangannya kosong dan tampak linglung. "Yang sabar ya, Nak," ucap Mbah Sosro kepada anaknya itu, seraya mengelus pundaknya. Tak lama kemudian, tangisan Waluyo kembali pecah, kini di pangkuan ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah terlalu banyak dosa dalam hidup ini," ucap Waluyo kepada Mbah Sosro yang juga ikut meneteskan air matanya. Seminggu berlalu sejak kematian Suryani. Kini, Waluyo memilih mengamankan diri pergi dari rumahnya untuk sementara waktu. Mbok Menik dan Sulis mungkin tak akan banyak disebut dalam bagian ini, karena sejak saat itu juga
mereka diperkenankan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah Waluyo kini bersama ibunya dan pamannya Lik Dirman yang rumahnya bersebelahan. Sejak kematian sang istri, Waluyo tampak stres. Pikirannya selalu dihantui oleh serangan teluh di rumahnya yang diduga kuat telah merenggut nyawa istrinya itu. Apakah ini sudah berakhir? Man, ini gimana ya baiknya? Waluyo kok sekarang jadi seperti orang stres begitu? Ucap Mbah Sosro kepada Lik Dirman di dalam obrolan sore itu. Itu masih wajar Mbak Yu. Waluyo kan habis mengalami cobaan yang berat. Sangat berat Mbak Yu, jawab Lik Dirman menanggapi kegelisahan Mbah Sosro itu. Sekarang bagaimana caranya saja? Kita tahu siapa yang mengirim teluh itu. Mungkin semua ini masih bisa dihentikan, ucap Lik Dirman lagi. Sulit Man, sulit. Untuk memetakan itu, Waluyo sudah terkena surengkala. Musuhnya ada di mana-mana, kata Mbah Sosro dengan nada yang terdengar agak putus asa. Hingga pembicaraan itu pun terhenti oleh suara langkah kaki Waluyo yang keluar dari kamar. Dengan langkah gontai, Waluyo datang menghampiri ibu dan pamannya yang tengah berbincang di ruang tamu itu. Wajahnya tampak pucat, lusuh, dan badannya yang terlihat mengurus. Waluyo duduk di tengah-tengah ibu dan pamannya itu dan berkata, "Ibu, pocong itu berdiri terus di dalam kamar," kata Waluyo kepada Mbah Sosro dengan gemetar. Mbah Sosro hanya terdiam dan melirik ke arah Lik Dirman yang bergegas berlari ke kamar Waluyo, memeriksa dan mengobrak-abrik seluruh kamar. Namun tak ditemukan apa-apa selain bau wangi bunga kemuning yang tak berhasil ditemukan sumbernya di dalam kamar itu. Lik Dirman dengan penciumannya mulai mengikuti bau wangi itu yang justru menuntunnya keluar dan melangkah hingga akhirnya ditemukan titik bau itu yang ternyata berada dalam tubuh Waluyo. "Ada apa Paman?" ucap Waluyo layu seraya melihat Lik Dirman yang tampak membaui badannya. Tidak apa-apa kok," jawab Lik Dirman dengan sedikit gugup. Singkat cerita, malam pun tiba. Waluyo sudah berada di kamarnya, entah tidur atau mengurung diri. Yang jelas pintunya dikunci. Mbah Sosro yang sempat beberapa kali mengetuk untuk memeriksa keadaan anaknya itu pun cukup dibuat panik setelah ada jawaban dari Waluyo. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Mbah Sosro pergi ke rumah Lik Dirman untuk memberitahukan hal ini. Dengan tergopoh-gopoh, ia menerobos masuk ke rumah Lik Dirman yang untungnya masih terjaga. "Ada apa Mbak Yu?" kata Lik Dirman waktu itu tengah menyesap kopi di ruang tamunya. "Waluyo mengunci dirinya di dalam kamar. Aku ketuk-ketuk dan panggil dari tadi, gak mau nyaut," kata Mbak Sosro dengan sedikit panik. Lik Dirman pun bangkit dan bergegas memeriksa Waluyo di rumah kakak itu. "Ayo kita dobrak saja Mbak Yu," kata Lik Dirman seraya berjalan ke rumah Mbak Sosro yang hanya berjarak beberapa meter saja. Setelah sampai mereka pun masuk, Lik Dirman langsung menuju kamar di mana Waluyo berada dan mengetuknya. "Waluyo, Waluyo." Begitu ketuk Lik Dirman secara berulang kali. Hingga setelah dirasa cukup lama dan tidak ada sambutan dari Waluyo, Lik Dirman pun meminta izin kepada Mbah Sosro untuk membuka paksa pintu itu. "Saya congkel ya Mbak Yu pintunya," kata Lik Dirman yang direspon oleh Mbah Sosro dengan anggukan kepala. Lik Dirman bergegas mengambil linggis ke rumahnya dan kembali lagi beberapa saat kemudian untuk mencongkel pintu itu. Hingga setelah beberapa menit berusaha, akhirnya pintu kamar itu berhasil dibuka dengan paksa. Mbah Sosro dan Lik Dirman bergegas masuk dan menghampiri Waluyo yang tampak terbaring. Dengan penuh kekhawatiran, Mbah Sosro menggoyangkan tubuh anaknya itu. "Yo, Waluyo, bangun," ucap Mbah Sosro dengan wajah yang tampak panik. Namun akhirnya mereka pun bernapas lega ketika mendengar sambutan dari Waluyo yang terbangun. "Apa sih Bu?" ucap Waluyo seraya mengusap-usap matanya. Namun seakan tak terjadi apa-apa, Waluyo kembali memalingkan tubuh dan seperti melanjutkan tidurnya. Hingga Mbah Sosro yang sempat sedikit heran pun memutuskan untuk kembali membiarkan anaknya itu kembali melanjutkan tidurnya. Mbah Sosro dan Lik Dirman keluar dari kamar seraya menggeleng-gelengkan kepala, seakan heran tapi tidak bisa menjelaskan semua ini dengan kata-kata. "Sudah Mbak Yu, jangan terlalu khawatir," ucap Lik Dirman yang kini duduk di ruang tamu bersama Mbah Sosro. Selang 1 jam kemudian,
Sekira pukul 23.30, Lek Dirman pulang kembali ke rumahnya, meninggalkan Mbah Sosro yang juga tampak berjalan masuk menuju kamarnya untuk beristirahat. Sebelum memasuki kamarnya, sejenak Mbah Sosro menengok ke kamar Waluyo, dan terlihat di sana dia baik-baik saja, tertidur seperti orang sewajarnya. Mbah Sosro menghela nafas panjang dan berjalan perlahan masuk ke kamarnya. Detik berganti menit, menit pun berganti jam. Suasana rumah nampak sepi dan tenang. Mbah Sosro sudah terlelap, begitu juga dengan Waluyo. Namun ternyata tidak untuk Lek Dirman yang berada di rumahnya. Beliau masih terjaga, memikirkan keadaan kakak dan keponakannya. Lek Dirman gelisah, mengubah-abik ke kanan dan ke kiri di atas tempat tidurnya. Hingga akhirnya, kegelisahan itu membuatnya bangkit dan beranjak. Lek Dirman membuat kopi, dan kini ia duduk di ruang tamu sambil menghisap rokoknya. Santet macam apa ini? Batin Lek Dirman seraya merenung memandang luar rumahnya dari balik jendela. Renungan itu tak juga berhenti, hingga ia tak sengaja tertidur di atas kursi yang ia duduki. Entah berapa lama Lek Dirman tertidur. Yang jelas, ia kembali dibangunkan oleh sesuatu. Seperti suara jentikan jari yang mengetuk kaca jendela itu membangunkannya. Dengan mata yang masih sayu, Lek Dirman terbangun, memandang lurus ke kaca jendela, di mana suara ketukan itu berasal. Namun kini hening. Mungkin cuma mimpi, batinnya. Hingga ia pun kini bangkit dan hendak beranjak menuju kamarnya. Namun beberapa saat ia berjalan, suara itu muncul lagi. Mendengar itu, tentu spontan Lek Dirman menghentikan langkahnya dan tanpa ragu membalikkan tubuhnya dengan cepat. Lek Dirman memeriksa jendela itu, meregangkan matanya sampai hampir menempel di kaca jendela itu. Matanya menerawang ke arah luar rumahnya. Tak ada apapun selain kegelapan dan temaram lampu jalan di depan pagar rumahnya. Angin mungkin, pikirnya, seraya melepaskan pandangannya berpindah ke arah depan rumah kakaknya yang berada tepat di samping rumahnya itu. Dan disinilah ia terkejut, karena ketukan itu terdengar lagi, dan lebih jelas getaran yang Lek Dirman rasakan di wajahnya. Sontak, pandangannya kembali ke arah sumber suara, dan betapa kagetnya ketika sosok wajah berbungkus kain putih kini berada di balik kaca jendelanya. Matanya merah dan mulutnya terbuka. "Astagfirullahaladzim," ucap Lek Dirman yang terkejut dan terjatuh di lantai ruang tamunya. "Siapa kamu?" ucap Lek Dirman dengan terbata kepada sosok pocong itu. Sosok itu hanya terdiam dengan masih terus membuka mulutnya. Lek Dirman merangkak mundur tanpa sedikit pun pandangannya berpaling dari sosok itu. Ia berdoa sebisanya dalam hati, meski itu tak cukup bekerja. Hingga akhirnya sosok pocong di balik jendela itu pun hilang dengan sendirinya. Jam sudah menunjukkan pukul 03.30. Sudah hampir subuh. Lek Dirman yang masih dibayangi sosok itu pun kini mencoba bangkit dan kembali masuk ke kamarnya. Di dalam, ia merenung. Ia yang biasanya tak takut bersentuhan dengan hal seperti ini, seketika nyalinya runtuh. Baru kali ini, ia berhadapan dengan lembut sejelas itu. Tangannya gemetar, seraya berzikir memegang tasbih hingga azan subuh terdengar. Singkat waktu, sekira pukul 05.00 saat mentari mulai muncul, buru-buru Lek Dirman bergegas ke rumah Mbak Sosro kakaknya. "Semalam aku sudah ditemui oleh pocong itu, Mbak Yu," kata Lek Dirman kepada Mbak Sosro di depan tungku perapian di ruang dapur. "Sama, Man," jawab Mbak Sosro singkat. "Apa Waluyo harus direnggut dulu ya, Man? Baru semua ini bisa berakhir," kata Mbak Sosro lagi setelah beberapa saat mereka terdiam. Namun belum sempat Lek Dirman menanggapi, suara teriakan Waluyo terdengar dari kamarnya, memecah pembicaraan itu. Bergegas mereka berdua memeriksanya, dan tampaklah Waluyo yang tengah menggelinjang kesakitan di atas tempat tidurnya. "Nyebut, Nang, nyebut," ucap Lek Dirman yang dalam waktu yang bersamaan juga menyadari ada ruam dan lebam yang muncul di tangan dan kaki Waluyo. "Panas, panas, panas," erang Waluyo yang tampak kesakitan. "Apa yang kamu rasakan?"
ucap Lik Dirman dengan gugup dan panik. "Panas, Lik. Gatal. Panas," jawab Waluyo seraya mengerang dan kini tampak menggaruk-garuk luka ruam dan lebam itu. Mbak Sosro segera mengambil kain sarung dengan mengipas-ngipaskannya ke tubuh Waluyo. "Ke rumah sakit saja ya, Nak. Ke rumah sakit," kata Mbak Sosro sambil terus mengipaskan kain sarung untuk meringankan rasa sakit yang dialami oleh anaknya itu. Singkat cerita, hari itu juga Waluyo dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, dan kabar yang cukup mencengangkan pun terdengar dari keterangan pihak medis yang menangani Waluyo, bahwasanya Waluyo sepertinya sudah mengalami penyiksaan karena dilihat dari luka-luka bakar dan lebam yang terdapat di tubuh Waluyo. Lantas siapa yang menyiksanya? Mata Mbak Sosro dan Lik Dirman tampak terbelalak mendengar keterangan dari dokter itu. Namun mereka tak bisa bicara banyak ketika pihak rumah sakit bertanya apakah Waluyo habis mengalami pengeroyokan, penganiayaan, atau semacamnya. Hingga hari pun berlalu. Setelah seminggu Waluyo berada di rumah sakit, ia pun mulai stabil dan dibawa pulang kembali ke rumah Mbak Sosro. "Nanti aku mau ziarah ke makam Suryani, Bu," ucap Waluyo di dalam perjalanan mobil dari rumah sakit menuju rumahnya. "Besok saja setelah 40 hari. Sekarang kamu istirahat dulu biar bugar badannya," jawab Mbak Sosro di dalam mobil itu. Hingga kejadian aneh terjadi di perjalanan itu. Saat mobil yang mereka naiki berhenti di lampu merah, seorang pria tua tiba-tiba menghampiri dengan pakaian yang lusuh dan compang-camping. Entah itu pengemis atau orang gila. Yang jelas, pria tua itu mulai menempelkan wajahnya di kaca mobil yang mereka naiki itu, berkeliling seakan ingin melihat siapa dan apa yang ada di dalam. Hingga ketika pria tua itu sampai di area kaca yang dekat dengan di mana Waluyo duduk, pria tua itu terhenti dan semakin melihat menerawang seraya menguncupkan kedua tangannya yang mungkin untuk memperjelas pandangannya. Dan setelah melihat Waluyo, pria tua itu tersenyum dan berkata, "Mati, mati, mati," ucap pria misterius itu. Hingga mobil pun kembali melaju karena lampu sudah hijau. Waluyo hanya menatap kebingungan setelah melihat itu. Ia sedikit menggeser posisi duduknya mendekati Mbak Sosro yang juga tampak syok. Namun tak ada kata yang terucap hingga akhirnya mereka semua sampai di rumah. Dengan hati-hati, Lik Dirman memapa Waluyo yang sebenarnya masih agak lemah untuk masuk ke dalam rumah, menuntunnya hingga masuk ke kamar. "Tidak, tidak, aku tidak mau di kamar ini," ucap Waluyo yang sepertinya mengingat sesuatu. Hingga Mbak Sosro yang menyusul dari belakang pun menuju kamar yang lain, yaitu kamar Mbak Cokro, mendiang ayah Waluyo. Ia masuk dengan perlahan, dituntun oleh Lik Dirman dan Mbak Sosro di belakangnya. Sepasang keris yang terpajang di dinding kamar itu seketika mengalihkan pandangan Mbak Sosro yang kini terlihat menghela nafas panjang. "Seandainya dahulu aku tidak bisa ranjang, mungkin aku bisa mendidik Waluyo menjadi manusia yang lebih luhur." Begitu batin Mbak Sosro dalam lamunan sejenak di dalam kamar mendiang suaminya itu. "Sudah, kamu tidur di sini dulu. Nanti Mbok Menik aku panggil ke sini untuk membantuku mengurusi rumah ini," kata Mbak Sosro kepada Waluyo kala itu. Tak terasa, sore pun tiba. Lik Dirman yang sudah selesai dengan urusan rumahnya tampak berjalan kembali menuju rumah kakaknya itu. "Waluyo sedang apa, Mbak Yu?" kata Lik Dirman setelah masuk ke dalam rumah dan melihat Mbak Sosro yang tengah menjahit di ruang tamu. "Itu lagi tidur. Tadi habis makan banyak banget," jawab Mbak Sosro yang tampak sedang menjahit sebuah kain sarung. "Oh, syukurlah kalau begitu," ucap Lik Dirman sambil berjalan masuk menuju dapur karena ingin membuat kopi. Lik Dirman berjalan santai, tapi pendengarannya teralihkan ketika ia melewati kamar yang kini ditempati Waluyo. Sempat terlewat beberapa langkah, Lik Dirman pun kini menghentikan langkahnya dan mengendap mundur. Dan tepat di depan kamar itu, sayup-sayup, Lik Dirman mendengar suara. Lebih tepatnya suara dua orang yang tengah berbicara. Sedang ngobrol dengan siapa Waluyo ini? Batin Lik Dirman seraya mendekati kamar itu dan meraih gagang pintunya.
"Waluyo? Waluyo?" panggil Lek Dirman pelan dari luar kamar. Suara itu masih terdengar. Lek Dirman yang penasaran pun perlahan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia memeriksa ke kanan dan ke kiri. Suara itu seketika hilang. Tak ada yang terlihat, kecuali Waluyo yang tampak terlelap di atas tempat tidur. "Opo to iki?" batin Lek Dirman seraya keluar dari kamar itu tanpa sempat menutup pintunya kembali. Namun baru beberapa langkah Lek Dirman meninggalkan kamar itu, tiba-tiba suara kerinyitan pintu yang bergerak menghentikan langkahnya. Sontak ia yang membalikkan pandangannya kini melihat pintu itu tertutup dengan sendirinya, perlahan namun kuat di akhirnya. Lek Dirman yang merasa janggal pun urung membuat kopi dan kembali keluar menuju ruang tamu. Duduk di samping Mbah Sosro yang masih belum selesai dengan jahitannya. "Lah mana? Aku kira kamu itu bikin kopi," tanya Mbah Sosro yang melihat Lek Dirman kembali ke ruangan itu dengan tangan hampa. "Nggak jadi Mbak Yu, kopinya kopi warung, bukan kopi asli," kata Lek Dirman mengarang-arang alasan. "Makanya kalau nyari itu pakai mata, jangan pakai dengkul. Sudah, tunggu sini, aku buatkan," kata Mbak Sosro sambil bercanda. Di ruang tamu, Lek Dirman tampak gelisah, tentu memikirkan suara di kamar itu. Nalarnya mulai kacau memikirkannya. Diambillah sebatang rokok dari sakunya. Lek Dirman mulai menghisap rokoknya dengan penuh kegelisahan. "Apa harus aku ceritakan ya?" batin Lek Dirman di antara sesapan rokok kreteknya itu. Tak selang beberapa lama, Mbah Sosro pun datang membawa 2 cangkir kopi untuk dirinya dan Lek Dirman. "Iki man kopinya," ucap Mbah Sosro. Lek Dirman pun sedikit tertawa sambil menyambut dan menyeruput kopi yang diberikan oleh kakaknya itu. Sejenak, mereka mengobrol tentang masa lalu. Hingga akhirnya di tengah-tengah pembicaraan, Lek Dirman pun mulai membuka topik yang memang sangat ingin ia ungkapkan saat ini. "Sebelumnya, minta maaf loh Mbak Yu," ucap Lek Dirman membuka topik itu. "Minta maaf gimana man? Masalah Waluyo," jawab Mbah Sosro yang langsung tahu arah topik pembicaraan itu. Iya Mbak Yu, dirimu ngerasa nggak kalau Waluyo sekarang berubah sikapnya seperti anak kecil?" kata Lek Dirman seraya mendekatkan posisi duduknya ke Mbah Sosro. "Iya sih man, aku merasa. Tapi bukankah itu karena dia sakit itu kan? Tapi kalau dilihat-lihat, aneh juga sih," jawab Mbah Sosro seraya mengernyitkan dahinya. "Apakah dirimu merasa kalau sekarang Waluyo aneh?" kata Lek Dirman yang mulai tampak kesulitan menjelaskan ini semua. Obrolan itu pun makin panjang dan dalam, hingga mencapai kesimpulan bahwasanya Mbah Sosro yang sudah bersama Waluyo hampir sebulan ini merasa ada sesuatu yang mengikuti Waluyo. Meski Mbah Sosro tak bisa menjelaskannya, tapi ia sepertinya sangat yakin dengan hal itu. Begitu juga dengan Lek Dirman yang juga meyakini ini semua. Ada sesuatu yang jahat bersemayam dalam tubuh Waluyo. Semua ini didukung juga oleh perubahan Waluyo seiring bergulirnya waktu. Tak terasa, obrolan itu pun terhenti oleh suara azan maghrib yang berkumandang. Tampak perubahan raut wajah dari Mbah Sosro setelah pembicaraan yang cukup panjang itu. "Nanti malam, kamu tidur di sini ya man, aku ditemani," kata Mbah Sosro saat Lek Dirman hendak pulang. Ia pun mengiyakan meski sebenarnya ia mulai merasa takut. Tapi siapa lagi saat ini yang harus ada kalau bukan dia? Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai permintaan kakaknya, Lek Dirman pun tidur di rumah Mbah Sosro dengan keberanian yang tak seberapa itu. "Cuma tidur saja, sangat sederhana," batinnya yang duduk di ruang tamu sambil mendengarkan siaran radio untuk membunuh waktu di malam itu. Jam pun terus bergulir. Lek Dirman, Mbah Sosro, dan Waluyo yang sempat makan bersama pun kini tampak bersiap untuk beristirahat. Lek Dirman memilih untuk tidur di ruang tamu. Gerah menjadi alasannya saat itu. Lek Dirman yang kini berada di ruang tamu, ia merebah kekenyangan, seraya menghisap rokoknya dan mendengarkan siaran radio. Ia memandangi langit-langit, mencoba untuk menepis pikirannya agar tak memikirkan hal itu. Iya, hal yang aneh yang belakangan ini terjadi.
Tentu pikiran itu tak bisa dihilangkan begitu saja. Ia pun mulai bangkit dan meraih radio yang berada di sampingnya itu, mencari-cari saluran yang mungkin bisa sedikit merubah perasaannya saat itu. Dan setelah beberapa saat ia mencari, ketemulah siaran wayang kulit. "Wah, cocok ini," ucap Lek Dirman yang kembali menyamankan posisi tidurnya. Lek Dirman memejamkan matanya sambil menikmati siaran wayang itu. Sampai tak terasa, ia pun mulai mengantuk beriringan dengan suara gamelan dari suara radio yang ia dengarkan itu. Namun, baru beberapa saat saja Lek Dirman yang masih tidur ayam kini harus terpaksa terbangun karena secara aneh saluran radio itu tiba-tiba berganti sendiri. Ia yang kaget seketika bangkit dan memandangi radio itu dengan heran. Tapi Lek Dirman yang sejatinya sudah tak tahan dengan kantuknya itu pun memutuskan untuk mengabaikannya dan mencoba tidak menghubung-hubungkan hal itu dengan sesuatu yang macam-macam. Ia pun mematikan radionya, kembali merebah untuk melanjutkan tidurnya. Namun saat itu terdengar suara yang tentu mengagetkan Lek Dirman, disusul dengan Waluyo yang kini tampak duduk di kursi depan Lek Dirman tadi merebahkan tubuhnya. "Waluyo," ucap Lek Dirman seraya beranjak bangkit dan terduduk di atas kursi panjang itu. Waluyo hanya duduk mematung di depan Lek Dirman yang kini tampak keheranan. Pandangannya kosong dan wajahnya yang terlihat pucat membuat Lek Dirman terpaksa beranjak dan mendekati. Waluyo," kata Lek Dirman seraya membisik mendekat, memegang tubuh Waluyo. Waluyo tak bergeming dan masih duduk mematung dengan anehnya. Dari mana anak ini datang? Tiba-tiba sudah duduk di sini, batin Lek Dirman yang semakin menyadari kejanggalan ini. Dengan menghela nafas panjang terlebih dahulu, Lek Dirman pun segera berjalan masuk. Ia ingin memeriksa kalau ini benar-benar Waluyo. Pasti dia tidak berada di kamar. Lek Dirman mulai berjalan masuk, sedikit mengendap dan membuka kamar di mana seharusnya Waluyo berada. Dan benar saja, Waluyo tak ada di dalam kamar itu. Lek Dirman pun menghela nafas lega dan berjalan kembali ke ruang tamu dengan maksud ingin mengajak keponakannya itu kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika ia sampai ke ruang tamu, Waluyo tak ada di sana. Waluyo, panggil Lek Dirman dengan agak membisik. Lek Dirman tampak memeriksa setiap sudut di ruangan itu. Namun memang kenyataannya, Waluyo yang tadi duduk kini sudah tak ada. Seketika, Lek Dirman pun bergidik ngeri. Namun ia tetap harus mencari, takut kalau keponakannya itu berada di tempat lain yang mungkin berbahaya. Ia pun kembali masuk, dan tempat pertama yang ia periksa adalah kamar Waluyo, kamar yang tadi sempat ia masuki. Dan betapa herannya Lek Dirman ketika ia masuk dan melihat Waluyo tengah tertidur. "Loh, Waluyo?" kata Lek Dirman keheranan seraya mengernyitkan dahinya. "Apa aku tadi salah lihat?" batinnya. Tapi yang tadi ia lihat di ruang tamu jelas Waluyo. "Aku gak mungkin salah lihat," batin Lek Dirman lagi seraya memegang tengkuknya yang kini terasa semakin bergidik. Dengan terburu, Lek Dirman pun kembali ke ruang tamu, kembali menyalakan radionya dan merebah, meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. "Asuk, bajingan, ucap Lek Dirman dari balik selimut itu. Ia yang memejamkan mata tentu percuma. Bukannya bisa tidur, justru keringatnya yang kini mulai bercucuran karena kegerahan. "Pancen demit asu," umpat Lek Dirman sambil membuka selimut sarungnya setelah beberapa saat bersembunyi di balik itu. Lek Dirman pun kini menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Matanya yang terus menerawang ke sana kemari. "Jangan panggil aku Dirman kalau tidak berani," ucapnya sekedar untuk membangkitkan keberaniannya itu. Dan benar saja, tak lama setelah itu, radio pun tiba-tiba mati. Begitu juga dengan lampu ruangan itu yang ikut padam. Lek Dirman yang terkejut spontan menaikkan kedua kakinya di atas kursi, dan bersamaan dengan itu, suara pun terdengar beriringan dengan bau kembang kemuning yang tempo hari sempat Lek Dirman cium juga. "Asu,
batin Lek Dirman dengan tangannya yang mulai bergemetar. Suara hentakan di lantai terdengar mendekat ke arah Lek Dirman, mengentak dari dalam rumah menuju ruang tamu. Suara itu terdengar semakin dekat. Lek Dirman yang spontan menoleh ke arah kanan, seketika memalingkan pandangannya ke arah lain ketika ia merasa melihat sesuatu putih di antara ruas rak hias pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu. Suara itu kini benar-benar dekat. Lek Dirman tak berani membuka matanya. Ia menunduk seiring hentakan yang kini terdengar jelas berada di depannya. Suara itu terdengar lagi. Meski Lek Dirman tak membuka matanya, tapi ia merasa sosok yang menimbulkan hentakan itu kini tengah duduk di depannya. Lek Dirman hanya menunduk sambil mencoba untuk mengucap doa. Tapi tak ada satu doa pun yang bisa ia keluarkan dari mulutnya. Lidahnya mendadak keluh, tubuh dan tangannya gemetar hebat. Sementara sosok itu memang sepertinya benar ada di depannya. Sungguh rasa takut yang tak bisa lagi digambarkan. Dan dalam waktu yang bersamaan, Lek Dirman mendengar suara desahan-desahan parau yang sepertinya berasal dari sosok di depannya itu. Sosok itu sepertinya sedang mengatakan sesuatu. Tapi Lek Dirman tak mengerti. Suara desahan itu bertahan cukup lama, hingga akhirnya Lek Dirman yang sudah mengumpulkan sedikit keberanian pun mencoba untuk menengadahkan kepalanya. Perlahan Lek Dirman membuka matanya. Terlihat sosok putih yang kini duduk di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala, dan sosok itu berkata, "Mau ikut-ikutan sekalian ya kamu?" Kata yang keluar dari sosok pocong itu. Seraya berdiri dan memajukan kepalanya. Lek Dirman hanya ternganga, terpaku melihat sosok pocong itu yang kini mulai melayang mendekatinya. Tak ada kata yang bisa terucap. Sempat melihat sosok itu untuk beberapa saat. Kini Lek Dirman hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memejamkan matanya. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Lek Dirman pelan kala itu. Hingga beberapa saat kemudian, angin pun seperti menghempas tubuhnya, diiringi dengan suara desahan parau yang perlahan hilang. Dengan perlahan, Lek Dirman mencoba menengadahkan kepalanya lagi untuk memeriksa, dan sosok itu pun telah hilang. Tanpa berpikir panjang, Lek Dirman langsung keluar dari rumah kakaknya itu dan berlari kecil menuju rumahnya, memasuki kamarnya dengan terburu, dan tidur meringkuk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Lek Dirman benar-benar ketakutan. Hampir 3 hari setelah kejadian itu, Lek Dirman masih mencoba bungkam. Ia bingung, jangan-jangan kalau ia memberitahukan itu kepada Mbah Sosro kakaknya, ia bisa dianggap ikut-ikutan. Oleh lelembut pocong pati yang tempo hari sempat 2 kali mendatanginya. Namun Mbah Sosro dan Waluyo adalah saudara dekatnya. Tak mungkin saya hanya diam saja. Sementara itu mereka tengah terancam. Batin Lek Dirman seraya berpikir bagaimana semua ini mungkin bisa dihentikan. Hingga akhirnya setelah kurang lebih 3 hari, Lek Dirman diam dalam ketakutannya. Ia memutuskan untuk memberitahukan ini semua kepada Mbah Sosro. "Ini tidak bisa dianggap main-main, Pak Yu. Sampean harus bicara kepada Pak Kiai," ucap Lek Dirman kepada Mbah Sosro di kamar, tepatnya di depan Waluyo yang tengah terbaring. "Kiai siapa, Man? Tahu sendiri kan, di daerah sini gak ada kiai," kata Mbah Sosro menanggapi ungkapan dari Lek Dirman itu. Sebagai orang yang kental akan budaya Jawa, Mbah Sosro meyakini sebuah karma tak akan pernah bisa dicegah. Karma harus tetap dilalui oleh Waluyo sebagai pelebur dosa di masa lalu. Beda halnya dengan Lek Dirman yang meyakini sesuatu yang tengah dialami Waluyo ini adalah buatan manusia lewat permufakatan jahat kepada iblis. Lek Dirman pun tak bisa berbuat banyak karena sepertinya Mbah Sosro ini sudah pasrah. Mereka pun hanya melakukan hal basic saja untuk menangkal kemungkinan serangan teluh ini sesuai kepercayaan Jawa, seperti menidurkan Waluyo tanpa ranjang dan menabur garam kasar di sekeliling rumah. Itu sedikit bekerja ternyata, karena pocong itu tak lagi muncul hingga menjelang acara 40 hari meninggalnya Suryanti, istri Waluyo.
Waluyo kini lebih sering diam, sering melamun, dan tubuhnya yang semakin kurus. "Ayo nak, kita pulang ke rumah selatan untuk mempersiapkan acara 40 hari Suryani istrimu," kata Mbah Sosro di siang itu kepada Waluyo 1 hari sebelum acara 40 harian Suryani. Waluyo hanya terdiam dan menganggukkan kepalanya. Tampak Lik Dirman yang sudah siap dengan mobilnya masuk ke dalam rumah, menuntun keponakannya itu bersama kakaknya berjalan menuju mobil dan pergi ke rumah Waluyo. "Sebentar, Bok," ucap Waluyo lirih kepada Mbah Sosro saat di dalam mobil sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Mbah Sosro pun sedikit merangkul anaknya itu, mengambilkan air putih dalam botol yang memang ia bawa, dan segera meminumkannya kepada Waluyo dengan perlahan. "Sesek, Bok," ucap Waluyo lirih kepada Mbah Sosro saat di dalam mobil sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Mbah Sosro pun sedikit merangkul anaknya itu, mengambilkan air putih dalam botol yang memang ia bawa, dan segera meminumkannya kepada Waluyo dengan perlahan. "Makanya jangan merokok terus," kata Mbah Sosro sambil mendekatkan botol itu ke mulut Waluyo. Hingga sampailah mereka di tempat tujuan. Beberapa saat kemudian, tampak Sulis dan Mbok Menik yang tengah menyapu halaman rumah Waluyo segera mendekat ke mobil, ikut membantu menuntun Waluyo masuk ke dalam rumahnya. "Uang yang saya titipkan lewat Lik Dirman sudah dibelanjakan toh, Mbok?" tanya Mbak Sosro kepada Mbok Menik beberapa saat setelah masuk ke dalam rumah. "Sudah, Bu, itu sudah komplit dan sudah saya masakin sekalian," jawab Mbok Menik seraya meraih uang sisa belanja dari dalam kanditnya dan memberikannya kepada Mbak Sosro. Waluyo masuk ke kamarnya diantar oleh Lik Dirman dan Sulis. Tampak raut kesedihan di wajah Sulis melihat keadaan juraganya sekarang yang kurus dan pendiam. "Ayo nata kursi," ucap Lik Dirman kepada Sulis kala itu, seketika membuyarkan kerisauan Sulis. Sementara Mbok Menik dan Mbah Sosro yang tengah bersiap di dapur, Sulis dan Lik Dirman kini tampak tengah menggeser-geser kursi di ruang tamu dan menggelar tikar setelahnya. "Kamu tahu nggak, Lis, siapa kira-kira orang yang membuat Waluyo menjadi seperti itu?" ucap Lik Dirman dengan tiba-tiba saja kepada Sulis yang tengah membenarkan posisi karpet yang agak melengkung. "Aku nggak ngerti, Lik Man. Permisi, kalau boleh dipetakan, hampir semua orang di kampung sini nggak suka sama Ibu Suryani," ucap Sulis dengan sedikit gugup dan membisik. "Kalau yang paling habis-habisan kegarah hutang dengan Waluyo, kira-kira siapa, Lis?" kata Lik Dirman lagi seraya mendekat. Sulis tampak berpikir sejenak. Ia mulai memetakan orang-orang yang sempat berhutang dengan Waluyo. Hingga ketika Sulis mulai mengingat sebuah nama dan hendak mengatakan itu, obrolan mereka pun dialihkan oleh suara erangan dari Waluyo. "Tolong, tolong, tolong!" erang Waluyo dari dalam kamarnya. Semua orang di dalam rumah itu tentu mendengar dan segera menghampiri. Lik Dirman dan Sulis yang pertama kali datang melihat Waluyo tengah menepuk-nepuk dadanya. "Sesak, aku sesak, dadaku sesak, panas," ucap Waluyo yang terbaring di kasur lantai kamar itu. Sulis bergegas mengambilkan air putih di dapur, seraya memberitahukan ini kepada Mbah Sosro dan Mbok Menik yang belum begitu ngeh dengan suara arangan dari Waluyo. Waluyo sudah sedikit ditenangkan setelah meminum air putih dan air sirih wulung yang dioleskan oleh Mbak Sosro di sekitar dadanya. "Apa tidak dibawa ke rumah sakit saja, Bu?" ucap Mbok Menik kepada Mbak Sosro saat itu. "Kemarin sudah saya panggilkan mantri yang datang langsung ke rumah, dan menurut dia Waluyo tidak kenapa-napa," jawab Mbak Sosro seraya menghela nafasnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Lik Dirman sudah pulang ke rumahnya dan akan kembali lagi ke sini esok hari. "Akhirnya tidur di sini lagi. Semoga tak terjadi apa-apa," batin Sulis di kamarnya malam itu, seraya menutupi separuh tubuhnya dengan kain sarung yang semula ia selempangkan. Hampir sebulan ia tidak menginap di rumah juraganya itu. Ingatan-ingatan tentang sosok pocong yang pernah mendatanginya itu pun tentu seketika muncul, yang langsung Sulis tepis dengan menyalakan radio di sampingnya. Sementara itu di ruang lain, terlihat Mbok Menik baru saja selesai sholat Isya. Sambil masih menggunakan mukena, ia duduk di atas ranjang. Tangan kanannya memegang tasbih dengan mulutnya yang tak berhenti berzikir. Sesekali, Mbok Menik melihat ke kanan dan ke kiri.
sama seperti Sulis, ingatannya kembali lagi ke pocong itu, yang sedikit banyak tentu membangkitkan rasa takutnya. Mati, mati, mati. Itulah kata yang seketika terngiang di ingatan Mbok Menik, kata yang sempat terucap oleh sosok pocong itu. Di waktu yang bersamaan, Mbah Sosro tampak berjalan kembali ke ruangannya. Sehabis menemani Waluyo yang kini sudah tertidur, wajahnya tampak gelisah, menengok ke arah jam dinding yang menunjukkan hampir pukul 11 malam itu. Lampu ruang tengah yang tiba-tiba berkedip membuat Mbah Sosro sedikit mempercepat langkahnya, dan segera masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dan merebah di atas tempat tidurnya. Jam terus berlalu, kini menunjukkan hampir pukul 00 malam. Mbah Sosro, Sulis, dan Mbok Menik masih terjaga di kamarnya masing-masing. Entah apa yang mereka rasakan, yang jelas mereka rasa malam itu terasa sangat aneh, janggal, dan sulit dijelaskan. Suara orang berjalan dengan menyeret kaki pun terdengar, diakhiri suara benturan di setiap jedanya. Di dalam kamarnya masing-masing, Sulis, Mbok Menik, dan Mbah Sosro mendengar suara itu. Sulis yang pertama kali bangkit dan hendak mengintip, ia merasa tak cukup nyali. Tapi dengan sedikit ragu, ia pun berjalan mendekat dan menempelkan telinganya di daun pintu kamarnya. Dan suara itu memang benar-benar ada, seperti berkutat di ruang makan yang berada beberapa meter saja dari kamar Sulis. Pek! Mendengar itu, Sulis langsung menjauhkan telinganya dan melompat ke atas tempat tidur. Malam ini, ia tak ingin berurusan dengan itu lagi. Di waktu yang bersamaan, Mbok Menik yang juga mendengar suara itu langsung bergegas menengok jendela di kamarnya. Beda dengan Sulis, Mbok Menik justru merasa suara itu berasal dari luar rumah. Dengan penuh keraguan, ia sedikit menyingkap tirai jendela kamarnya, mengintip, dan meski suara itu masih terdengar, Mbok Menik tak melihat apapun di luar selain kegelapan malam. Ia pun kembali menutup tirai itu, kembali merebahkan tubuhnya, dan mencoba untuk tidak memperdulikan suara itu yang masih saja terdengar. Masih di waktu yang sama, Mbah Sosro kini tampak terduduk di atas ranjangnya, mengamati suara itu seraya mengernyitkan dahinya. Suara apa itu? Batinnya seraya turun dari atas ranjang dan mengenakan alas kaki. Mbah Sosro berjalan perlahan dan keluar dari kamar itu. Mbok, Lis, panggil Mbah Sosro dengan sedikit pelan. Suara itu masih terdengar. Mbah Sosro yang mulai ragu pun segera masuk kembali ke kamarnya, seraya memegang tengkuknya yang sudah bergidik. Entah berapa lama suara itu bertahan, yang jelas perlahan bau bunga kemuning mulai tercium di setiap ruangan di rumah itu. Mbok Menik, Sulis, dan Mbah Sosro tengah sibuk dengan ketakutannya di dalam kamarnya masing-masing, hingga terdengar suara teriakan dari Waluyo dari dalam kamarnya yang sontak membuat mereka semua mau tidak mau harus keluar untuk memeriksa. Mbah Sosro yang pertama kali datang disusul oleh Mbok Menik dan Sulis yang tampak tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar Waluyo. Tampak dia sedang menggelinjang kesakitan, memegang perut dan dadanya. Panas, Mbok, panas. Erang Waluyo beberapa saat setelah Mbah Sosro, Sulis, dan Mbok Menik masuk. Istighfar, istighfar nang, istighfar, ucap Mbah Sosro sambil memegang kepala anaknya itu. Perut Waluyo tampak agak membuncit, aneh sekali. Dan bersamaan dengan itu, suara itu muncul lagi. Terdengar jelas di setiap jeda arangan Waluyo. Mbah Sosro terlihat mengelus perut Waluyo, seraya mengucapkan doa yang tak Sulis dan Mbok Menik ketahui. Hingga dengan ajaibnya, perlahan Waluyo mulai tenang. Namun tidak dengan suara itu. Hentakannya terdengar menggema di dalam rumah. Mbah Sosro menoleh ke arah Sulis dan Mbok Menik yang berada di belakangnya. Tatapan matanya seakan bertanya-tanya tentang suara hentakan yang berada di luar. Suara itu terdengar semakin mendekat, dan sepertinya kini tepat berada di depan pintu kamar. Dek, dek, dek. Sulis yang paling dekat spontan menoleh perlahan ke arah pintu di belakangnya yang memang sedikit terbuka. Sulis sontak kembali memalingkan pandangannya dan mendekatkan posisinya ke arah Mbok Menik berdiri. Tenang, tenang, ucap Mbok Menik pelan dengan nada bicaranya yang sedikit ketakutan. Hingga pintu pun terbanting dan terbuka. Mbok Menik, Mbah Sosro, dan Sulis yang spontan menoleh
Kini akhirnya diperlihatkan oleh sosok yang menjadi sebab dari suara itu. Iya, benar, pocong itu yang kini menampakkan dirinya tepat di depan pintu. Brak! Mereka semua terdiam sambil memundurkan langkah menjauh dari sosok pocong itu. Pocong itu melompat, menghentakkan ke lantai, seraya memiringkan kepalanya, hingga perlahan seperti terbang dan mendekat tepat di ambang pintu, memperlihatkan wajahnya yang tua dan hitam seraya berkata, "Mati, mati, mati." Hingga sosok itu pun menghilang, berganti dengan Waluyo yang sekarang mulai kejang dan menggelinjang. Rasa takut yang mereka alami seketika berubah menjadi kepanikan dengan kejangnya Waluyo. "Setan keranjingan!" teriak Mbah Sosro yang kini tampak memeluk anaknya itu, diikuti oleh Mbok Menik dan Sulis yang memegangi kaki Waluyo. Hingga tak selang beberapa lama, kejangnya mulai melambat dan tenang. Waluyo tak bergerak lagi. Suasana sejenak hening. Namun, ini bukanlah keadaan yang baik. Mbah Sosro bergetar, memegang leher Waluyo untuk memeriksa nadinya, dan ia pun lemas ketika menyadari denyutnya tak ia rasakan. Waluyo meninggal dunia. Dengan matanya yang masih terbuka, Mbah Sosro yang tak kuat, seakan tak percaya, kini berjalan keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap Mbok Menik seraya menutup mata Waluyo, disusul oleh Sulis yang kini menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh majikannya itu. Suasana yang tak bisa digambarkan. Tanpa berucap kata, Sulis berjalan keluar dari rumah, menarik nafasnya dalam-dalam, mencoba tenang dan mengetuk pintu rumah para tetangga untuk mengabarkan hal ini. Waluyo kini sudah pergi untuk selamanya, tepat di 40 hari meninggalnya Suryani. Dengan kejadian ini, masa berkabung tentu menjadi semakin panjang. Acara 40 hari meninggalnya Suryani kini digabung bersama waktu meninggalnya Waluyo. Hari yang sangat pilu dan aneh, tragis. Sementara itu, jam sudah menunjukkan sekira pukul 01.30 dini hari. Sulis masih berjalan menyusuri jalan desa menuju rumah Pak Kaum atau sesepuh ustad di desa ini. Di perjalanan tanpa disangka, ia bertemu dengan Lik Paimo, duduk di gardu dengan sarung yang terselempang dan senter baterai yang tampak digenggamnya. Wajahnya tampak gugup saat bertemu Sulis yang langsung menyapa. "Lagi ngapain dirimu, Paman?" ucap Sulis, seraya menghentikan langkahnya. Lik Paimo yang semula sedikit menunduk, segera menengadah dan menjawab sapaan Sulis. "Gimana, Lis? Majikanmu sudah mati?" Jawabnya yang sama sekali tak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Sulis. Sulis terheran-heran mendengar perkataan dari Lik Paimo itu. "Bagaimana dia bisa tahu kalau majikanku sudah meninggal?" batin Sulis sambil menatap Lik Paimo dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Penglihatan Sulis sempat terhenti di tangan Lik Paimo yang terlihat kotor dengan tanah. "Jangan-jangan dia peneluhnya," batin Sulis seraya menjawab pertanyaan dari Lik Paimo tadi. "Iya, Paman. Pak Waluyo sudah meninggal baru saja," ucap Sulis dengan sedikit gugup dan langsung bergegas berjalan menuju rumah Pak Kaum. "Sureng kalah, Lis. Sureng kalah, ngunduh wong pakarti," ucap Lik Paimo dari belakang saat Sulis berjalan. Ucapan ini harusnya semakin memperjelas kalau dialah sang peneluhnya. "Asu, asu," ucap Sulis membisik sambil mempercepat langkahnya. Hingga sampailah ia di rumah Pak Kaum yang segera Sulis ketuk pintunya dengan terburu. "Assalamualaikum, Pak Kaum, Pak Kaum," ucap Sulis sambil menoleh ke sekelilingnya yang tampak sunyi senyap. Namun Pak Kaum tak juga menyahut panggilan dari Sulis. Dan di sini suasana kembali berubah menjadi menegangkan ketika Sulis melihat sorot senter dari kejauhan yang tampak mendekat ke arahnya. "Wah, jangan-jangan," batin Sulis sambil kembali mengetuk pintu rumah Pak Kaum itu. Dan benar saja, prasangka Sulis ketika melihat orang yang membawa cahaya senter itu mendekat, menampakkan wajahnya. Benar, orang itu adalah Lik Paimo. Dengan langkah dingin mendekati Sulis yang berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak menguncup ketakutan saat Lik Paimo kini benar-benar ada di depannya dan berkata,
Surengkalalis, musuh Waluyo itu ada di mana-mana, ucap Lik Paimo dengan penuh amarah. Sulis tentu tak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengangguk sambil merendahkan dadanya. Hingga suasana pun sedikit terselamatkan ketika Pak Kaum yang ditunggu-tunggu kini membuka pintu. "Wah, ada apa, Lis? Sini masuk," ucap Pak Kaum dengan wajah kantuknya. Lik Paimo pun berjalan menjauh menuju ujung desa. Sulis pun masuk dan tentu segera memberitahukan berita duka ini kepada Pak Kaum. Yang dengan segera beliau langsung ke masjid untuk mengumumkan warta duka ini. Setelah itu, Sulis kembali ke rumah majikannya itu untuk mempersiapkan semuanya. Tampak di sana beberapa tetangga sekitar sudah berkumpul, mendirikan tenda yang baru seminggu lalu dibongkar. Tak ada suasana haru ataupun sedih, semuanya datar. Terlihat Mbah Sosro yang duduk di ruang tengah, melamun memikirkan sesuatu, sementara Mbok Menik tengah membuatkan teh hangat untuk para warga. Detik berganti menit, menit pun berganti dengan jam. Mbah Sosro sedikitnya bersyukur dalam kesedihan ini. Tak seperti saat meninggalnya Suryani menantunya yang sepi. Saat meninggalnya Waluyo, kini lebih banyak warga yang datang, cukup ramai. Singkat cerita, esok hari sekira pukul 7 pagi, Waluyo pun dikebumikan di pusara samping istri dan anaknya. Semua berlangsung hening, namun tidak untuk setelahnya. Kabar kematian keluarga Waluyo karena teluh senter tersebar tanpa mereka tahu siapa pelakunya. Kecuali Sulis yang meyakini sang peneluh itu adalah Lik Paimo. Entahlah, wallahu alam. Sulis memilih bungkam sampai sekarang. Karena dia pikir tak ada gunanya juga, ia berkoar tentang siapa sang peneluh itu. Kita semua ingatkan dengan Bajarwo, paranormal yang sempat membantu Waluyo. Tebakannya tentang Pocong Pati juga sepertinya meleset. Yang ia katakan pocong itu akan mengantar kematian setiap 80 hari sekali. Tapi ternyata hanya 40 hari saja Waluyo sudah menyusul istrinya. Apakah benar Suryani dan Waluyo mati karena teluh? Apakah teluh itu benar adanya? Kembali ke Sulis. Ia menuduh Lik Paimo tak semata-mata karena perkataannya di malam setelah kematian Waluyo saja yang dengan aneh muncul di jalan, seperti sudah menunggu lewatnya Sulis untuk mengabarkan kematian Waluyo, dengan wajah gugup dan tangan yang berlumuran tanah. Menurut keterangan Sulis, Lik Paimo adalah salah satu korban hutang Waluyo. Hutang yang ia pinjam untuk berobat istrinya tak bisa ia bayar. Dan satu kejadian yang menjadi pemantik dari semua ini, yaitu ketika Waluyo menagih hutang itu ke Lik Paimo. Entah apa yang terjadi di sana. Yang jelas, selang hari setelah itu, istri Lik Paimo yang sakit akhirnya meninggal dunia. Lik Paimo sempat gembar-gembor kalau penyebabnya adalah Waluyo yang kala itu secara kasar masuk ke rumahnya dan membuat sang istri kaget. Kesehatannya menurun dan membuatnya meninggal. Menurut Sulis lagi, sejak saat itulah Lik Paimo menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis untuk membalasnya. Semua orang memang mempunyai cara masing-masing untuk melepaskan beban di dadanya, dan mungkin itu menjadi cara Lik Paimo. Namun pada akhirnya semuanya sama saja. Keadaan Lik Paimo juga bisa dibilang sama menyedihkan. Karena 2 tahun setelah dendamnya tuntas, Lik Paimo ditemukan mati bunuh diri, menggantung dirinya dengan kain sarung di pintu bendungan pinggir desa. Entah apa penyebabnya, apa ia menyesal atau karena kesepian. Yang jelas, balas dendam mungkin bisa membuat kita mempunyai perasaan lega, tapi beban yang kita pikul setelahnya tetap kekal adanya. Mbah Sosro, wanita sepuh yang sempat kecewa terhadap anaknya, memutuskan untuk tegar dan ikhlas. Beliau berangkat haji 2 tahun setelah kepergian Waluyo dan menjadi wanita yang paling beruntung setelah apa yang ia lalui. Mbah Sosro meninggal di Tanah Suci saat menunaikan kewajibannya. Nah, seperti itulah ceritanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan membaca cerita ini dari part pertama hingga akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.